Ini mie gorengnya, selamat menikmati. Baiklah, terima kasih. Bos, saya mau nasi goreng, 2 telur goreng, tambah sosis ya. Baik, segera siap. Hei, kawan, berapa banyak pesanan yang kamu kirim hari ini? Kurang lebih 10 pesanan. Kamu benar-benar pekerja keras. Ya, kita ini orang miskin. Ya, nasib kita memang sulit. Lihat mereka, sembarangan mengendarai mobil seharga jutaan dolar. Sedangkan kita, sudah bekerja keras seumur hidup, tetap tidak bisa menghasilkannya. Hei, cepat lihat. Kamu tahu itu mobil apa? Itu seri G-Class, harga barunya 2 juta dolar. Kita bekerja setahun pun, tidak akan bisa membeli satu rodanya saja. Bukankah itu miliknya Grup Su, Direktur Suwan? Sedang apa dia di sini? Anda adalah Xu Wangchuan. Saya adalah. Siapa Anda? Baguslah, akhirnya saya menemukan Anda. Presiden Xu, mari ikut dengan saya. Presiden Shu? Apakah Anda memanggil saya? Di sini selain Anda, siapa lagi yang bernama Xu Wangchuan? Nama saya memang Su Wangchuan, tapi saya hanya seorang penjual mie goreng. Anda mungkin salah orang, kan? Mungkin Anda belum mengetahuinya, paman Anda adalah orang terkaya di dunia. Namun sangat disayangkan, beberapa waktu yang lalu beliau sudah tiada. Berdasarkan surat wasiat, Anda adalah pewaris tunggalnya. Nona manis, saya hanya penjual mie goreng. Sejujurnya, saya tidak punya uang di saku, jadi Anda tidak perlu membuang banyak tenaga untuk menipu saya. Di dalam kartu ini ada 100 miliar dolar. Itu peninggalan paman Anda untuk Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke bank untuk memeriksa saldonya. Nona manis, saya tidak punya waktu untuk bermain permainanmu. Saya harus mencari nafkah. Mohon pengertiannya ya. Simpanlah kartu hitam ini baik-baik. Jika Anda punya pertanyaan, bisa tanyakan kepada saya kapan saja. Nama saya Suan. Saya siap dipanggil kapanpun Anda mau. Hei orang tua, sudah mau pulang ya? Nak, kenapa kamu ada di sini? Mau menjemput ayah pulang? Jangan panggil aku anakmu, karena sebentar lagi, aku bukan anakmu lagi. Apa maksud perkataanmu itu? Apa maksudnya? Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku sudah mencarikan papa baru untuk anakku. Siapa dia? Shueli, suamimu yang tidak berguna ini, sama sekali tidak tahu apa itu perbedaan kelas sosial. Bersamanya, kamu tidak akan pernah bisa maju. Ceraikan saja dia. Asal kamu bercerai, investasi sebesar 50 juta dolar akan langsung aku kirim ke rekening perusahaanmu. Xu Wangchuan, kita berdua sudah bukan berada di dunia yang sama lagi. Apa kamu tidak tahu? Aku adalah presiden direktur Yuan Feng Group dengan kekayaan lebih dari 10 juta dolar. Sedangkan kamu hanya bisa menjaga kedai rongsokanmu ini? Memangnya apa yang bisa kamu bantu untukku? Aku bahkan malu membawamu keluar rumah. Aku rasa kamu memalukan, mengerti? Baiklah. Kalian berdua, benar-benar pasangan yang hina. Aku tidak ingin kamu menghalangi perkembangan karierku. Xu Wangchuan, jika kamu masih punya nurani, tanda tangani saja surat cerai ini. Setelah menceraikanku, jangan sampai kamu menyesal, dan jangan berlutut memohon padaku. Aku memohon pada seorang penjual mie goreng. Menurutmu itu mungkin? Apa kamu sendiri percaya dengan ucapanmu itu? Cerai ya cerai. Mulai sekarang kita ambil jalan masing-masing, dan jangan pernah saling mengganggu. Xu Wangchuan, bukankah kamu merasa sangat hebat? Bagus kalau begitu. Setelah cerai, mobil dan rumah semuanya jadi milikku. Kamu tidak ada masalah, kan? Shueli, kamu benar-benar sudah keterlaluan? Aku kesini bukan untuk bernegosiasi. Aku kesini untuk memberitahumu. Mau setuju atau tidak, kamu harus tetap setuju. Cepat angkat kaki dari rumah ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ayo kita pergi. Sampai jumpa, Pak Tua.
Apa yang sedang kalian lakukan ini? Masih berani-beraninya kamu pulang? Shueli sudah menceritakan semuanya padaku. Ambil barang-barangmu, dan cepat angkat kaki. Kakakku sudah bilang mulai hari ini, dia tidak ingin melihat si sampah ini lagi. Jika tahu diri, segera ambil barang-barangmu dan pergi. Pergi sana, pergi. Wang Shueli. Baru saja mendapatkan kekasih baru? Sekarang kamu langsung mengusirku begitu saja? Kamu benar-benar kejam sekali. Kamu berani menyalahkan kakakku. Apa kamu tidak tahu malu? Orang tidak berguna sepertimu. Kalau di keluarga lain, pasti sudah lama diusir. Keluarga kami sudah membiarkanmu menumpang makan gratis selama 30 tahun, itu sudah sangat berbaik hati padamu. Aku menumpang makan gratis? Lalu kemana perginya gajiku selama 30 tahun ini? Selama 30 tahun di rumah ini, pernahkah kalian memberiku uang sepeser pun? Jangan banyak bicara yang tidak berguna, bawa barang-barangmu, dan segera pergi, atau aku akan lapor polisi. Tanpa perlu kalian minta, aku sendiri yang akan pergi. Sekarang setiap kali melihat kalian, aku merasa muak. Aku beritahu kalian, aku pasti akan membuat kalian semua menyesal. Kamu? Jika kamu, Xu Wangchuan, bisa membuat keluarga Wang menyesal, aku Wang Xiaokun adalah seekor anjing. Cui. Cepat pergi. Ini bukan tempat yang pantas untuk pengemis. Baik. Bang, ini di bank. Di dalam kartu ini ada 100 miliar, ini ditinggalkan oleh paman besar untuk Anda. Jika Anda tidak percaya, bisa langsung periksa saldonya di bank. Saya datang untuk memeriksa saldo bank. Saya datang untuk memeriksa saldo bank saya. Halo, urusan apa yang ingin Anda lakukan? Saya ingin memeriksa saldo. Xu Wangchuan, bagaimana bisa itu kamu? Apa kamu tahu tempat apa ini? Hei, apa tempat ini layak didatangi orang sepertimu? Aku juga warga negara yang sah. Atas dasar apa aku tidak boleh berurusan di sini? Maaf sebelumnya, layanan apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin memeriksa saldo kartu bankku. Kamu tidak sadar ya seberapa sedikit uang yang kamu miliki? Apa setelah Shueli menceraikanmu, kamu sengaja datang ke sini untuk mencariku? Shueli berhak memilih pria yang lebih baik, itu adalah pilihannya sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Cepat ke sini seseorang, aku ingin mengurus sesuatu. Aduh, Nona Ma, layanan apa yang Anda perlukan? Saya akan segera melayani Anda. Jelas aku yang datang duluan. Mengapa kamu mendahulukannya? Apa kamu tidak mengerti aturan antrean? Ada apa dengan bank kalian ini? Kenapa gelandangan seperti ini bisa masuk? Sepertinya aku harus mempertimbangkan kembali. Apakah aku masih ingin menggunakan layanan di bank kalian ini? Maafkan saya, Nona Ma, saya akan segera mengatasinya. Chuang Chuan, kalau mau cari ribut, carilah Shueli di rumah saja. Kalau kamu tidak pergi juga, aku panggil security. Aku kesini untuk urusan resmi. Mengapa aku harus pergi? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Ini adalah kartu hitam tingkat tertinggi. Kartu hitam tingkat tertinggi? Mustahil. Untuk mendapatkan kartu itu, setidaknya harus memiliki simpanan 100 miliar dolar. Kamu hanya seorang gelandangan? Bagaimana mungkin punya kartu seperti itu? Pasti kamu salah lihat. Tuan Shu, apa saya boleh melihat sebentar kartu Anda ini? Ini memang kartu hitam tingkat tertinggi, tidak salah lagi. Mustahil, kartu hitam tingkat tertinggi di seluruh Haicheng tidak akan lebih dari 3 buah. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Pasti ini palsu. Aku sarankan kepadamu, sebaiknya diperiksa kembali dengan baik. Tuan Shu, saya perlu membawanya untuk diperiksa sebentar. Bagaimanapun, hal ini adalah masalah yang sangat besar. Terserah. Baik, Tuan dan Nyonya mohon tunggu sebentar. Bisa-bisanya kamu memalsukan kartu itu. Kalau kartu berlian atau emas masih mending, tapi kamu berani memalsukan kartu hitam tingkat tertinggi? Benar-benar sangat bodoh. Wanita itu tidak memiliki dendam padaku. Seharusnya dia tidak akan menipuku, kan? Kartumu ini palsu. Memalsukan kartu ini adalah tindakan kriminal. Palsu. Tidak mungkin. Lihat saja tampangmu sendiri. Orang sepertimu apa pantas punya simpanan 100 miliar dolar? Coba ngaca, apa kamu pantas?
Memalsukan kartu bank saja sudah parah, tapi kamu berani memalsukan kartu nama juga. Suwan, kamu tahu dia siapa? Dia adalah Bei Cheng, direktur utama grup Su, ratu bisnis zaman ini. Orang sepertimu apa pantas memiliki kartu namanya? Direktur Shu, Anda akhirnya mau. Aku juga tidak mau menelponmu, tapi hari ini ada orang yang bilang kartu hitam agung ini palsu. Kenapa kamu menipuku? Menipu bagaimana? Berandal mana yang mengatakannya? Direktur Shu, Anda di mana? Aku ada di Bank INT. Kebetulan posisiku tidak jauh, aku akan segera ke sana. Bahkan fakta kalau kartu hitam agung butuh kunci rahasia khusus untuk dikenali saja tidak tahu, masih berani jadi petugas layanan? Lihat saja, aku akan memberi dia pelajaran. Duh, sudah cukup. Kartu nama palsu sudah dipamerkan, telepon palsu juga sudah dilakukan, sekarang pergi sana. Apa kamu tidak lelah bersandiwara? Aku saja lelah melihatnya. Kenapa kamu terburu-buru? Suwan akan segera datang ke sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Hanya kamu, tapi merasa satu panggilan saja bisa membuat Suwan datang ke sini. Lihat saja dirimu, sungguh konyol sekali. Aku Suwan, sudah sampai. Aku mau lihat siapa yang bilang ini konyol. Aku Suwan sudah datang, aku ingin tahu siapa yang berani menertawakanku. Suwan memberi hormat pada Presiden Shu. Apa? Presiden Shu? Dia adalah Presiden Shu? Presiden Shu. Mereka berdua ingin kau apakan? Semua tergantung suasana hatimu. Sudahlah. Jangan samakan aku dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Kebetulan ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan padamu. Ya, baiklah. Jia Hui. Halo? Gue Lia, si mantan suamimu yang sampah itu, dia punya 10 triliun. Hahaha. Jia Hui, jangan bercanda denganku. Bagaimana dengan Eshu Wang Chuan itu? Dia benar-benar pria sampah. Dia menikah denganku, tapi selain hanya bisa hidup menumpang, dia hanya bisa berjualan di pinggir jalan. Ding Jiahui, apa kamu sedang terlalu senggang di kantor, sampai mengerjai kami? Jika pria sampah itu benar-benar punya 10 triliun, maka aku adalah Li Jiacheng. Bagaimana kalau kamu bantu aku mencari tahu tentang hal ini? Aku benar-benar tidak berbohong. Jia Hui ini? Fui. Abaikan dia. Ding Jiahui ini hanya sedang kurang kerjaan. Mari kita lanjutkan minum. Aduh, kenapa kamu tidak percaya padaku? Ini membuatku sangat cemas. Presiden Shu, ada yang ingin Anda tanyakan pada saya? Aku anggap saja apa yang kamu katakan itu semua benar. Tapi kamu bilang sebelumnya, paman tertuaku memintaku mewarisi kekayaannya. Jadi perusahaan apa saja yang dia miliki? Perusahaan terbesar di Haicheng Shengxi Group yang bernilai 1 triliun dolar telah sepenuhnya diakuisisi oleh Direktur Shu, seluruh sahamnya telah dialihkan sepenuhnya atas nama Anda. Dan lagi, Anda sudah bisa pergi ke grup besok untuk melakukan serah terima. Dan ini adalah cincin giok simbol identitas ketua dewan. Maksudmu perusahaan terbesar di Haicheng Shengxi Group? Benar. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja tidak. Semua orang di Haicheng tahu bahwa ada seorang miliarder misterius yang membeli Shengxi Group 3 hari kemudian. Saya akan mengadakan rapat direksi. Pada saat itu, identitas Anda akan diumumkan kepada seluruh tokoh terkemuka di Haicheng. Oh, saya juga harus pergi ke grup untuk mengurus beberapa hal. Ini adalah mobil yang diberikan Direktur Shu untuk Anda. Pada saat itu nanti, Wang Shueli dan Wang Rongtai juga akan datang, kan? Wang Shueli, demi uang hanya 50 juta dolar, kamu bersikeras menceraikanku, kuharap nanti, kamu tidak akan menyesal. Halo? Apa katamu? Apa? Shengxi Group telah berpindah tangan. Besok kamu harus pergi ke Shengxi Group. Bawalah harta pusaka keluarga Wang kita, Lingzi 1000 tahun. Persembahkan kepada sosok hebat itu. Dunia di Haicheng akan segera berubah. Kita harus melakukan apapun untuk menjalin hubungan baik dengannya. Apakah keluarga Wang bisa masuk bursa saham atau tidak? Semua tergantung pada kesempatan kali ini. Baik, Ayah. Segera siapkan hadiah mewah. Siap. Begitu terjadi perubahan di Shengxi Group, seluruh dunia bisnis di Haicheng pasti akan ikut berubah drastis. Kesempatan milikku akhirnya tiba juga. Presiden Shu, saya akan segera menjemput Anda. Tidak perlu terburu-buru, santai saja.
Tidak kusangka, Shengxi Group yang dulunya mustahil dicapai, sekarang sudah menjadi milikku. Wah, bukankah ini si orang paling tidak berguna, yang sudah sangat terkenal di Haicheng? Setelah dicampakkan oleh Sueli, sudah tidak ada lagi yang menghidupimu, makanya, kamu datang ke Shengxi Group untuk mencari pekerjaan? Apa urusannya denganmu? Xu Wangchuan, setelah kita bercerai, mencari pekerjaan adalah hal yang wajar, dan sudah seharusnya dilakukan. Tapi, kamu tidak seharusnya datang ke sini. Shengxi Group memang sedang merekrut petugas keamanan, tapi syarat usianya tidak lebih dari 30 tahun. Kamu tidak sadar diri ya? Coba berkaca dulu, apa kamu pantas menjadi petugas keamanan di sini? Siapa bilang aku kesini untuk melamar jadi petugas keamanan? Wang Sueli, kita sudah bercerai, urusanku bukan tempatmu untuk ikut campur, dan kamu pun tidak pantas mencampurinya. Xu Wangchuan, apa ada perkataanku yang salah? Aku mengatakan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Coba pikirkan baik-baik, masalah pendidikan, apa kamu punya ijazah, masalah pengalaman, apa kamu punya pengalaman kerja, kalau bukan jadi petugas keamanan, apa mungkin kamu berniat melamar posisi direktur utama di Shengxi Group? Pas sepertimu, Grup Yuan Feng saja tidak akan menerimamu sebagai petugas keamanan, apalagi Shengxi Group. Apa yang dikatakan Sueli memang benar. Kami dari keluarga Wang, adalah mitra kerja khusus untuk Shengxi Group, atau begini saja, kalau kamu memohon padaku, aku akan membantumu bicara sedikit padanya, untuk mencarikanmu pekerjaan membersihkan toilet. Hahaha. Pekerjaan yang itu, sepertinya tidak ada batasan usia. Cepat berterima kasih pada Presiden Wang, bisa menyapu di Shengxi Group, itu jauh lebih baik daripada berjualan mie goreng setiap hari, berpanas-panasan dan kena angin. Kebaikan yang begitu besar, simpan saja untuk kalian sendiri. Kamu? Aku, Xu Wangchuan, punya urusanku sendiri untuk diselesaikan, bukan bagian kalian di sini untuk ikut campur seenaknya. Xu Wangchuan, tidak usah pura-pura lagi denganku. Aku tahu, tujuanmu datang ke sini hanya demi memintaku untuk rujuk. Aku tegaskan sekarang padamu, hal itu mustahil terjadi. Aku adalah presiden direktur yang berharga puluhan juta dolar, sedangkan kamu hanyalah penjual mie goreng. Kamu hanya akan jadi beban untukku, mengerti? Pertama, aku datang ke Shengxi Group bukan untuk mengikutimu. Kedua, aku, Xu Wangchuan, kesini karena ada hal yang harus kukerjakan. Ketiga, kalian berdua sangat merusak pemandanganku. Sekarang kalian boleh angkat kaki dari sini. Kalian berdua sangat merusak pemandanganku. Sekarang juga angkat kaki dari sini. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Hei, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Apa katamu? Kamu datang ke Shengxi Group ada urusan apa? Hahaha. Sampah sepertimu, memangnya bisa punya hubungan dengan Shengxi Group? Oh, benar juga. Apa kamu kesini untuk mengumpulkan barang bekas? Sampah yang memungut sampah? Hei, itu kombinasi yang sangat cocok. Xu Wangchuan, hal yang terpenting bagi seseorang adalah tahu diri, harus lebih rendah hati. Setelah bercerai dariku, sepertinya bagimu hanya untuk mencari makan pun, akan terasa sangat sulit. Kan, semua yang kami lakukan ini, hanyalah untuk membantumu. Disangka, ternyata kamu berkhianat pada Lu Dongbin, tidak tahu berterima kasih. Berisik. Kalian para bodoh, kalian mau pergi sendiri, atau harus kupanggil orang untuk melemparkan kalian keluar? Kamu. Apa kamu jadi gila setelah bercerai? Di sini adalah wilayah Shengxi Group. Dari mana kamu punya nyali? Sampai berani bertindak semena-mena di sini? Presiden Wang. Xu Wangchuan, apa kamu sudah gila? Bagus ya. Kamu berani-beraninya memukulku. Hari ini akan kuhabisi seluruh tangan dan kakimu, akan kupotong lidahmu, dan kubuat hidupmu menderita. Kemari kalian. Ada yang berani membuat kekacauan di wilayah Shengxi Group ini. Di mana penjaga keamanannya? Siapa itu? Kenapa teriak-teriak? Presiden Wang. Apa begini cara pihak Shengxi Group menyambut tamunya? Dia berani memukulku. Cepat bawa dia keluar dari sini. Di wilayah Shengxi Group, orang luar yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Silakan segera angkat kaki. Benar-benar sembarang orang saja. Sekarang bisa masuk ke wilayah Shengxi Group cuy. Menjijikan. Apa kamu yakin, tidak akan bertanya soal identitasku, sebelum mengusirku keluar? Apa kamu yakin, mau mengusirku tanpa bertanya tentang identitasku? Kamu hanya seorang penjual mie goreng? Memangnya apa identitasmu? Lihatlah ini, penjaga keamanan di sini, semuanya adalah sosok yang tak akan pernah bisa kamu capai. Sejujurnya, seluruh kota Haicheng harus tunduk berlutut di bawah kaki Shengxi Group kami. Jika kamu seekor naga, kamu harus tetap melingkar di sini, dan jika kamu seekor harimau, kamu harus tetap tiarap. Terlebih lagi, kamu hanyalah seekor anjing. Cepat, buat dia babak belur dan usir keluar. Xu Wangchuan, dahulu, orang lain masih sedikit menghargaimu karena kamu adalah suami dari saya, Wang Xueli. Tapi sekarang, kamu hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan, siapapun dengan mudah. Cepatlah minta maaf pada Presiden Wang, supaya aku bisa memohonkan keringanan untukmu.
agar kamu tidak berakhir dengan cedera parah di sekujur tubuhmu. Suwan, cepat turun ke bawah. Iwang Chuan, ternyata kamu sama sekali tidak pintar berbohong ya. Apa kamu tahu siapa Suwan itu? Dia adalah putri dari Beicheng keluarga Su. Sosok yang sebenarnya memegang kekuasaan di balik keluarga Su. Di usianya yang ke-22, dia sudah membawa keluarga Su masuk ke pasar internasional. Nama sang ratu bisnis itu, jika keluar dari mulutmu, itu adalah sebuah bentuk penghinaan besar. Suwan, dia itu adalah idolaku, tapi tidak ada satupun fotonya yang pernah tersebar di publik. Entah hal menarik apa yang ada di Haicheng yang kecil ini, sampai bisa menarik perhatiannya. Rumornya mengatakan, kalau Suwan inilah yang mengakuisisi Shengxi Group. Ternyata dia menyelidikinya dengan sangat rinci. Sayang sekali, kurangnya kekuatan adalah kelemahan yang nyata. Begitu aku menyerahkan harta warisan keluarga Wang kepada Presiden Su, keluarga Wang kami akan bisa menjalin kerjasama yang mendalam dengan Shengxi Group. Pendaftaran keluarga Wang di bursa saham tinggal menunggu waktu. Sedangkan kamu, selamanya hanyalah sampah yang tidak berguna. Dan kamu, selamanya akan menjadi sampah yang tak berguna. Maka sudah pasti kedepannya keluarga Wang akan sukses besar. Setelah ini, aku masih harus mengandalkan bantuan dari Presiden Wang ya. Tentu saja, mudah diatur. Bodoh, Shengxi Group tidak akan bekerja sama dengan sampah yang rendah seperti ini. Tunggu apa lagi? Cepat bertindak. Serang. Buat dia lumpuh, lalu lemparkan dia keluar. Berhenti. Manajer Wang, barusan orang inilah yang membuat kekacauan di wilayah kita. Manajer Wang, jadi begini. Saya datang untuk menyerahkan pusaka keluarga kepada Presiden Su. Ini adalah harta dari keluarga Wang yang diwariskan secara turun-temurun. Saya harap Anda, nanti saat bertemu dengan Presiden Su, bersedia memberikan pujian tentang saya di depannya. Kalian membuat keributan di sini, dan mengganggu ketenangan Presiden Su. Apakah kalian sanggup bertanggung jawab? Si pecundang penjual mie goreng ini membuat onar di wilayah Shengxi Group. Tadi dia juga dengan angkuhnya memerintahkan supaya Presiden Su turun menemuinya. Ini adalah manajer pemasaran Shengxi Group, Manajer Wang. Sebelum riwayatmu tamat, bisa melihat sosok hebat seperti ini. Sudah seharusnya membuatmu bisa pergi dengan tenang. Aku, Shuang Chuan, kamu sudah mengganggu Presiden Su, kamu benar-benar sudah habis. Sangat sulit menasihati orang yang keras kepala, kamu mencari masalah sendiri. Aku juga tidak bisa menolongmu. Anda adalah Tuan Shuang Chuan? Saya adalah utusan dari Suwan Presiden Su untuk menjemput Anda. Mari silakan. Apakah Anda Tuan Shuang Chuan? Saya Suwan, Presiden Su mengutus saya menjemput Anda. Mari silakan. Manajer Wang, dia hanyalah seorang sampah penjual mie goreng. Mana mungkin dia mengenal Presiden Su? Dia pasti menipu Anda. Tolong percayalah padaku. Dia benar-benar membohongi Anda. Benar sekali, Manajer Wang. Aku bisa membuktikannya. Memang aib keluarga tidak boleh diumbar, tetapi aku benar-benar tidak ingin membohongi Anda. Pria ini adalah mantan suamiku. Mengenai dirinya, aku mengenalnya lebih dari siapapun. Manajer Wang, Anda jangan sampai dikelabuhi. Apa hakmu ikut bicara di sini? Dasar tidak tahu sopan santun. Kamu diberhentikan. Manajer Wang, atas dasar apa Anda memberhentikan saya? Apa dasar Anda? Saya sudah bekerja untuk grup ini dengan sepenuh hati. Ayo, seret dia keluar. Manajer Wang. Grup Shengxi memiliki rekan bisnis dengan kualitas rendahan seperti ini, membuat hatiku sangat sakit. Kau? Mulai sekarang, grup Shengxi tidak menerima Presiden Wang. Sebaiknya kau jangan datang lagi. Manajer Wang, apa Anda yakin ingin membelanya seperti ini? Biar ku beritahu kalian, aku adalah rekan bisnis eksklusif dari grup Shengxi. Demi orang semacam ini, meremehkan kehormatan keluarga Wang kami, bukankah itu tindakan yang keliru? Keluarga Wang? Siapa peduli dengannya? Kau. 80% pendapatan keluarga Wang berasal dari Shengxi Group. Begitu kerjasama ini berakhir, keluarga Wang akan segera bangkrut. Tuan Manajer Wang, Anda orang besar, jangan simpan dendam pada saya yang kecil ini. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Saya salah bicara, saya pantas dihukum. Saya mohon padamu, tolong berikan keluarga Wang jalan keluar, agar kami bisa bertahan. Shengxi Group tidak akan bekerja sama dengan sampah berakhlak rendah. Mulai dari sekarang, segera hentikan semua proyek kerja sama bisnis antara Shengxi Group dan keluarga Wang. Entah itu proyek yang sedang berjalan, maupun proyek yang baru disiapkan, semuanya hentikan. Keluarga Wang, jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun dari Shengxi Group lagi. Siapa kamu sebenarnya? Berani sekali bicara seperti itu. Aku hari ini, kalau sampai tidak menghabisimu, maka margaku bukan Wang lagi.
Kamu, ternyata berani tidak hormat pada Direktur Su. Shengxi Group baru saja berganti pemilik. Sepertinya, posisi manajer departemen pemasaranmu itu juga berada di ujung tanduk, kan? Baru saja kamu mengarang kebohongan bahwa Presiden Su menyuruhmu untuk menjemputnya. Apa kamu tidak takut jika Presiden Su dengar dan langsung menghukummu? Kalian berdua, lebih baik jaga diri kalian baik-baik. Kamu, Tuan Presiden Su, akhirnya Anda datang. Baru saja Wang Wei bilang, Anda mengenal si sampah Shu Wangchuan ini? Direktur Su. Mohon maaf, Presiden Su. Saya sekretaris Presiden Su. Saya sengaja ingin mengundang Anda ke atas. Bukan itu. Apa kalian orang-orang dari Shengxi Group sudah kehilangan akal sehat? Kalian menganggap sampah ini sebagai tamu kehormatan? kamu. Sudahlah. Tak perlu berdebat dengan orang-orang bodoh ini. Ayo pergi. Presiden Wang, sekarang apa yang harus kita lakukan? Dia hanyalah sampah. Dia tidak mungkin bisa berbuat banyak, kan? Hanya saja aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan, sehingga bisa mendekati Wang Wei. Sekarang kita pergi menemui Suwan. Kita akan memberikan harta warisan keluarga Wang kepadanya. Setelah mendapatkan kepercayaannya, sosok Wang Wei di hadapanku bukanlah apa-apa lagi. Benar sekali. Shengxi Group baru saja berganti pemilik, pasti sistem di dalamnya akan mengalami perubahan besar-besaran. Wang Wei, sang manajer pemasaran itu, pasti akan menjadi yang pertama disingkirkan nanti. Setelah aku selesai bertemu Suwan, aku pasti akan membuat perhitungan dengan sampah itu. Ketua, mulai hari ini, saya akan menjadi sekretaris pribadi Anda. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa langsung memberi perintah kepada saya. Sesuai perintah paman Anda, saya baru bisa mengumumkan identitas asli Anda saat rapat Dewan Direksi nanti. Beliau bilang, dengan cara ini, Anda bisa melihat wajah asli orang-orang di sekitar Anda. Jadi untuk hari ini, mohon Anda bersabar sebentar. Masuk. Presiden Su, Wang Rongtai dari Wang Group, dan Wang Sueli dari Yuan Feng Group ingin menghadap Anda. Kami di Shengxi Group tidak akan bekerja sama dengan perusahaan sampah yang tidak punya etika seperti mereka. Perintah Direktur Shu adalah perintah saya juga. Pergilah. Tolong keluar. 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 Bangun. Kamu hanyalah seorang satpam sialan. Beraninya kamu bicara begitu pada bos? Biar ku beritahu kalian. Aku adalah mitra kerja khusus dari Shengxi Group, dan aku datang untuk membawakan benda berharga untuk Presiden Su kalian. Kamu. Di hadapan Shengxi Group, memangnya kamu ini siapa? Direktur kami sudah mengatakannya, Shengxi Group tidak akan bekerja sama dengan sampah yang tidak beretika. Apa? Presiden Wang? Yang dia katakan, kok sama persis dengan yang dikatakan Shu Wangchuan barusan? Terus kenapa? Dia itu hanyalah pecundang yang tidak berguna sama sekali. Shu Wangchuan. Apakah ini karena kamu? Gara-gara mulut sialanmu itu, kamu membuatku celaka. Lebih baik kamu simpan tenagamu, dan pikirkanlah apa yang akan kamu lakukan setelah keluarga Wang bangkrut nanti. Keluar. Keluar. Lepaskan aku. Keluar, keluar. Presiden Wang, sekarang bagaimana ini? Kamu tanya aku tanya siapa? Sialan, kita tunggu saja di sini. Tak lama lagi, pecundang Shu Wangchuan itu juga pasti akan diusir keluar. Hati-hati di jalan, Tuan. Bagaimana mungkin Shu Wangchuan sanggup membeli mobil semewah itu? Jangan-jangan, dia benar-benar ada hubungan dengan Suwan? Jika ini benar, padahal aku dan dia belum mengurus surat cerai. Mana mungkin? Jangan lupa, kamu sudah menikah dengannya bertahun-tahun. Jika dia memang mengenal sosok hebat seperti Suwan, bukankah kamu sudah tahu sejak dulu? Benar juga. Dia itu hanyalah seorang pecundang yang tidak berguna. Tapi, dari mana dia mendapatkan uangnya? Apa jangan-jangan dia mencuri uangmu? Hal pertama yang harus dilakukan setelah menjadi orang terkaya itu apa? Tentu saja ganti rumah. Setelah cerai, bahkan tidak ada tempat untuk tinggal. Bu, bukankah itu kakak ipar? Kakak ipar apa? Kakakmu dengan pecundang itu sudah bercerai. Buktinya belum diambil, kan? Mobil ini, paling tidak harganya 10 juta dolar. Apa? Ayo, ikut ibu masuk dan lihat. Tuan Shu, tanda tangani ini, maka rumah ini akan menjadi milik Anda.
Terima kasih. Tuan Su, ini adalah sertifikat rumah Anda. Wah, bagus sekali kamu. Dasar sampah yang diceraikan putriku. Serahkan uangnya kepadaku. Uang apa? Marga Shu, kenapa kamu berpura-pura tidak tahu? Dari mana kamu dapat uang untuk beli mobil dan rumah? Pasti mencuri dari kakakku. Dari mana kamu dapat uang untuk beli mobil dan rumah? Pasti mencuri dari kakakku. Benar sekali. Semenjak berpisah dengan putriku, setelah kalian resmi berpisah, kamu masih berani menghabiskan uang putriku. Aku tidak pernah menggunakan sepeser pun uang Wang Xueli. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa telepon dan tanyakan padanya. Bu, karena pria parasit ini begitu tidak tahu diri, maka kita geledah sendiri saja. Makhluk tidak berpendidikan. Jika ibumu tidak mau mendidikmu, maka aku sendiri yang akan memberimu pelajaran. Kamu berani memukulku? Aku ini adik iparmu. Dulu aku bersikap baik karena kamu adalah adik dari Wang Xueli. Saat kamu melakukan kesalahan di luar, aku yang bertanggung jawab atas perbuatanmu. Utang judimu di luar sana, aku yang melunasinya untukmu. Tapi sepanjang hari kamu hanya bisa menghina dan mengejekku. Sekarang aku sudah bercerai dengan kakakmu. Memangnya kamu ini siapa? Dasar kurang ajar. Sudah sejak lama aku melihat bahwa kamu bukan orang baik-baik. Sekarang kamu berani menindas adik iparmu sendiri, dan juga ibu mertuamu. Kembalikan sertifikat rumah itu padaku. Tidak akan. Ini milik kami. Ini adalah sertifikat rumah milik keluarga kami. Benar, begitu juga dengan mobil di luar itu, semuanya milik keluarga kami. Benar sekali. Sertifikatnya ada di tanganku. Jadi ini milikku. Apa kamu sungguh berani untuk merebutnya dari tanganku? Sertifikat rumah ini ada di tanganku. Jadi rumah ini milikku. Memangnya kamu berani merampasnya dariku? Aku sudah mengirim pesan kepada kakak. Dia akan segera datang ke sini. Tunggu saja sampai kakak tiba, dia akan membuat perhitungan denganmu. Aku katakan untuk terakhir kalinya, kembalikan sertifikat rumah itu padaku. Kakak... Shu Wangchuan, kamu mencuri uangku untuk membeli rumah dan mobil. Kenapa? Apa sekarang kamu berniat menyerang ibu dan adikku juga? Wang Xueli, aku merasa ini sangat aneh. Sejak kapan aku pernah mencuri uangmu? Atas dasar apa kamu menuduh aku mencuri uangmu? Aku baru saja memeriksanya. Semua uang yang ada di rekeningku hilang tanpa jejak. Jika bukan kamu pencurinya, lalu siapa lagi? Shu Wangchuan, biar ku beritahu ya, kita sudah bercerai. Kalau sekarang kamu mencuri uangku lagi, itu namanya tindak kriminal, mengerti tidak? Aku sudah melapor pada polisi. Jika sekarang kamu mengembalikan uangnya dan meminta maaf pada ibu dan adikku, maka aku akan melepaskanmu. Kakak, dialah yang telah mencuri uangmu. Aku ingin dia berlutut di hadapanku dan memohon maaf padaku. Benar dasar sampah, lekas berlutut. Sungguh konyol. Uang keluarga kalian hilang? Apa hubungannya denganku? Wang Xueli. Selama bertahun-tahun kita menikah, aku tidak pernah menyentuh sepeser pun harta milikmu. Apa kamu berani bersaksi atas nama nuranimu? Memangnya kenapa? Bukankah sudah seharusnya kamu tidak memakai uangku? Wang Xueli, kamu benar-benar membuatku merasa mual. Keluargamu benar-benar membuatku muak. Kalian semua sampah. Dasar kurang ajar. Beraninya kamu berteriak-teriak pada kami? Cepat berlutut sekarang. Berlutut. Pak polisi, orang inilah pelakunya. Dia sudah mencuri uang kakak saya. Cepat tangkap dia. Orang seperti ini seharusnya dihukum berat, berikan dia pelajaran yang setimpal. Kami akan menyelidiki kebenarannya. Kalian hanya perlu bekerja sama dengan tugas kami. Hanya mengandalkan kalian saja? Sudah merasa pantas membuat Direktur Shu berlutut? Wanita ini cantik sekali. Siapa dia? Wah, ternyata ada orang yang lebih cantik dari kakakku. Saya Nyonya Wang, Yuan Feng Group CEO Wang Xueli, dan mantan istri Direktur Shu. Apa maksud Anda? Jadi Anda yang mengatakan bahwa Direktur Shu mencuri uang Anda? Benar sekali. Uang yang dia pakai untuk beli rumah dan mobil, semuanya dicuri dari saya. Sudah pasti. Menurut penyelidikan saya, aset yang Anda miliki hanyalah sekitar 40 miliar saja. Itu benar. Putri saya ini adalah CEO dari Yuan Feng Group, kekayaannya lebih dari 20 miliar. Apa mungkin bisa dibandingkan dengan orang seperti dia? 40 miliar. Sampah ini bahkan tidak akan bisa menghasilkannya meskipun bekerja selama 10 kehidupan. Jika begitu, maka semuanya sudah menjadi jelas. Masalah hilangnya uang Nyonya Wang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Direktur Shu. Masalah kehilangan uang Nyonya Wang tidak ada hubungannya dengan Direktur Shu. Nyonya, meskipun aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya, tapi jika berbicara, harus berdasarkan bukti, bukan asal mengucapkan kata-kata lalu bisa memutarbalikkan fakta. Apa kamu mengerti? Ini sangat sederhana. Mobil yang diparkir Direktur Shu di depan pintu itu bernilai 15 juta dolar. Apa kamu sanggup membelinya? Apa katamu? 30 miliar? Tuan Ju, tadi yang ingin dibelinya adalah villa milik Tianfu nomor 1 kami. Kalian semua seharusnya pernah mendengar kabar tentangnya, kan? Itu adalah villa paling mewah di seluruh Haicheng, harganya 1 triliun. 1 triliun?
Aku benar-benar baru pertama kali mendengarnya, bahwa orang yang akan membeli rumah mewah seharga 1 triliun, ternyata akan mencuri uang receh sebesar 40 miliar. Nyonya Wang bukan bermaksud meremehkanmu, tapi seluruh asetmu saja, bahkan tidak cukup untuk menutupi sebagian kecil pengeluaran Direktur Shu. Fakta dan bukti ini, aku tidak tahu apakah Anda merasa puas? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sebelum dia bercerai denganku, dia hanyalah tukang mie goreng yang payah. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Kalian pasti aktor yang dibayar. Benar, kan? Pasti begitu. Hal ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Aku dengan baik hati mengingatkanmu, adikmu baru saja berutang judi sebesar 20 juta dolar minggu lalu, dan baru dilunasi kemarin. Kemana perginya uangmu, sebaiknya kamu tanyakan padanya. Kemana uangmu pergi, sebaiknya tanyakan padanya. Xiao Kun, apa kamu yang mencuri uangku? Kakak, bukan aku. Bapak polisi, aku ingin menuntut Ibu Wang Shufen dan Tuan Wang Xiaokun atas dugaan pemerasan terhadap Direktur Shu dengan jumlah mencapai 20 juta dolar. Ini semua adalah buktinya. Kami tidak menerima mediasi, langsung proses secara hukum saja. Kakak, aku tahu aku salah. Ini semua gara-gara aku, ini karena aku suka berjudi, hingga menumpuk utang judi. Jika aku tidak bisa melunasinya, mereka akan menghabisiku. Kakak, cepat selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Putriku, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku ini ibumu loh. Kamu tidak boleh membiarkanku begitu saja. Tuan Su, ini barang milik Anda. Terima kasih. Pak Polisi, silakan ikut kami sekarang. Pak Polisi? Pak Polisi? Kakak cepat selamatkan aku. Xiao Kun, Pak Kakak. Polisi. Cepat tolong aku. Kakak. Xiao Kun. Putriku, Shu Wangchuan, kamu sengaja membalas dendam padaku, kan? Hanya karena aku menceraikanmu, kamu tega menjebloskan ibu dan adikku ke dalam penjara. Apa nuranimu itu tidak merasa sakit? Hah? Apa hati nuranimu sama sekali tidak merasa sakit? Arg. itu semua salah mereka sendiri. Apa hubungannya denganku? Kalau mereka tidak menggangguku, bagaimana bisa mereka berakhir di penjara? Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Shu Wangchuan, diam kau. Aku tidak membiarkanmu bicara seperti itu tentang ibu dan adikku. Baik. Hebat sekali. Pantas saja kamu begitu mudah setuju untuk menceraikanku. Ternyata, karena kamu sudah menempel pada wanita ini. Nyonya ini, aku ingin mengingatkanmu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia itu pria yang hanya memanfaatkan wanita. Sama sekali tidak punya kemampuan. Selama menikah denganku, dia hanya bisa mencuci dan memasak. Benar-benar pria yang tidak berguna. Masalahku dengannya, kamu tidak perlu ikut campur. Adik dan ibumu masih menunggumu untuk menyelamatkan mereka. Shu Wangchuan, kita baru saja bercerai. Tapi kamu sudah berduaan dengan wanita ini, tega-teganya kamu melakukan ini padaku? Apa kamu punya nurani? Pria brengsek. Wang Shueli, seharusnya aku yang bertanya padamu. Sebelum kita bercerai pun, kamu sudah bermain gila dengan Wang Rongtai itu? Apakah kamu punya nurani? Pantaskah kamu bertanya begitu kepadaku? Yang aku lakukan itu demi karierku. Aku tidak sepertimu. Direktur Shu, saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena bertindak sendiri. Tidak, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Saya datang untuk merundingkan masalah dengan Anda. Kalau begitu, mari kita pergi. Ketua, Shengxi Group sedang menyiapkan proyek Lembah Riang senilai 3 miliar dolar yang memerlukan konfirmasi Anda untuk menentukan lokasi pembangunannya. Gunakan saja area ini. Baik, maka saya akan segera mengatur urusan pembongkaran lahan. Oh iya, semua perusahaan konstruksi yang berkaitan dengan Haicheng semuanya sedang memperebutkan proyek ini. Sudah banyak orang berkumpul di bawah. Apakah Anda ingin melihatnya? Tidak usah. Mengenai hal ini, saya serahkan kepadamu untuk menangani sepenuhnya. Baik, Tuan. Pada rapat direksi lusa nanti, pertama adalah mengumumkan identitas asli Anda, dan yang kedua adalah untuk menentukan mitra kerjasama untuk proyek Lembah Riang ini. Baiklah, saya setuju. Xiao Fang, menurutmu apa kali ini aku akan berhasil? Shengxi Group ini baru saja berganti pemilik, tapi langsung meluncurkan sebuah proyek besar senilai 6 triliun. Jika kali ini, kita bisa berhasil bekerja sama dengan mereka, biarpun hanya mendapat sedikit remahannya saja, kita pasti akan sangat beruntung. Presiden Wang, mengenai kekuatan Yuan Feng Group kita, pihak Shengxi Group pasti akan bisa melihatnya sendiri. Jika kali ini kita berhasil bekerja sama dengan mereka, maka Yuan Feng Group milik kita akan langsung melejit tinggi. Shu Wangchuan?
Kamu benar-benar sulit sekali disingkirkan, ya? Kenapa kamu mengikutiku sampai ke Shengxi Group segala? Xu Wangchuan, kamu sudah bercerai dari Presiden Wang. Aku tahu kamu pasti tidak rela. Bagaimanapun Presiden Wang ini sekarang sudah menjadi bos besar grup bernilai puluhan juta dolar. Sedangkan kamu hanyalah seorang penjual mie goreng. Kenyataannya memang seperti itu. Aku sarankan padamu, lebih baik cepatlah sadari kenyataan yang ada. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tujuanmu datang ke sini, pasti agar aku mau rujuk kembali denganmu, kan? Aku beritahu padamu ya, itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Yang ingin aku katakan adalah, aku tidak pernah mengikutimu. Kamu itu terlalu percaya diri. Hal itu sangat lucu sekali. Masih belum mau mengaku, ya? Semenjak kita bercerai, kamu selalu saja mencari masalah denganku. Pertama, kamu mencari seorang wanita untuk berakting bersamamu. Lalu, kamu mengirim ibu dan adik laki-lakiku masuk ke hukum. Tujuanmu melakukan semua ini, bukankah hanya agar aku kembali rujuk denganmu? Biar ku beritahu ya, aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Presiden Wang kami ini akan segera melakukan kerjasama dengan Shengxi Group. Pada saat itu nanti, seluruh Haicheng akan mengagumi sosoknya. Dengan kemampuannya, dia ditakdirkan untuk berdiri di puncak tertinggi dan dihormati oleh semua orang. Lihatlah dirimu sendiri, hanya seorang pria yang sangat biasa, rakyat jelata, sama sekali tidak pantas untuknya, hanya akan menjadi beban baginya saja. Kalian berdua datang ke sini juga untuk membahas tentang kerjasama Lembah Ria? Kamu benar-benar licik ya. Penyelidikanmu begitu mendalam. Apa kamu berniat datang untuk merusak semuanya? Biar ku beritahu ya, Xu Wangchuan. Kamu boleh saja tidak punya kemampuan, tapi kamu jangan bersikap menjijikkan. Hari ini, cepat ambil dan pindahkan semua sisa barang-barangmu dari tempatku. Kalau tidak, akan kubuang semuanya. Sudahlah, lebih baik kita pulang dan tunggu kabarnya saja. Melihatnya saja sudah membuatku mual. Wang Xueli, saat rapat direksi nanti, kamu akan segera mengetahui segalanya. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Ada apa dengan Sekretaris Su? Direktur Xu. Baru saja Direktur Utama Yuan Feng Group Wang Xueli menelepon. Dia meminta bagian kerjasama sebesar 50 juta dolar. Saya ingin tahu, apakah kita setuju? Setujui saja permintaan mereka. Anggap saja itu sebagai kompensasi untuk dia dan putranya. Baik, saya mengerti. Kalau begitu saya akan mengumumkan hal ini di rapat direksi. Oh iya, ada satu hal lagi. Tolong pergi ke kantor polisi dan katakan, lepaskan ibu dan adik laki-lakinya. Jangan menyusahkan mereka. Lagi pula, aku tidak ingin lagi berurusan dengan mereka di masa depan. Sial sekali. Baik, Direktur Xu. Saya rasa akta cerai Anda dan Nyonya Wang Xueli, belum diproses sepenuhnya. Apa Anda butuh bantuan saya? Tidak usah. Aku akan mengurus hal ini sendiri. Xu Wangchuan, kamu tidak mungkin masih memiliki perasaan padanya, kan? Sepertinya kali ini, aku harus turun tangan membantumu. Xu Wangchuan, mengapa kamu ada di sini? Bukannya kamu menyuruhku untuk membereskan barang dan pergi hari ini? Presiden Wang sudah menceritakan semuanya kepadaku. Itu karena kamu menyinggung pihak Shengxi Group. Sehingga tempo hari kita diusir seperti itu oleh orang-orang. Apa kamu tidak tahu? Hanya karena dirimu, kerjasamaku dengan mereka akan dibatalkan semua. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun ini. Mengapa kamu malah lebih percaya kata-kata Wang Rongtai itu? Aku tidak percaya pada Presiden Wang yang bisa membantuku, lalu apakah aku harus percaya pada seorang pecundang sepertimu? Apa kamu tidak menyadarinya? Karena kamu menyeretku ke masalah ini, maka aku tidak punya pilihan selain memohon kepada Presiden Wang. Apa kamu tahu berapa banyak kerugian yang kamu timbulkan padaku? Aku sekarang adalah Direktur Utama Shengxi Group. Selama ada aku, kamu tidak perlu memohon pada siapapun. Bukannya kamu selalu ingin menghadiri rapat direksi Shengxi Group? Aku bisa membantumu. Ini adalah undangan rapat direksi Shengxi Group. Kamu dan anak-anak bisa pergi bersama. Direktur Utama Shengxi Group? Kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu itu adalah Kaisar Langit? Sudah di posisi seperti ini pun, kamu masih saja berniat membohongiku ya?
Xu Wang Chuan. Tahukah kamu apa yang orang luar katakan tentang aku? Mereka bilang aku, Wang Xueli, menikahi seorang pecundang. Sejak menikah denganmu, kamu telah menghancurkan seluruh hidupku. Sekarang aku ingin bercerai darimu, dan kamu masih ingin terus menyusahkanku? Iya, kan? Xu Wang Chuan, kamu benar-benar menjadi noda dalam hidupku. Atas dasar apa kamu mengambil fotoku? Atas dasar apa? Kamu sama sekali tidak layak. Surat cerai kita bahkan belum diurus? Apa maksudmu? Apa kamu menggunakan cara ini, agar aku tidak jadi menceraikanmu? Ayo kita cerai. Kamu mau menceraikan aku? Aku sudah menandatangani surat cerainya. Bukankah kamu selalu ingin menghadiri rapat Dewan Direksi Shengxi Group? Aku akan mewujudkannya. Kamu bisa pergi bersama anak kita? Kemampuanmu tidak bertambah, tapi kalau soal berbohong, kamu memang semakin hebat. Aku tahu apapun yang aku katakan saat ini, Anda tidak akan pernah percaya. Awalnya aku berencana di dalam rapat direksi nanti untuk berterus terang padamu sepenuhnya, tapi sepertinya sekarang tidak ada kesempatan lagi untuk itu. Karena kamu begitu ingin bercerai dariku, akan aku turuti maumu. Aku akan pergi bersamamu ke kantor catatan sipil untuk mengurus suratnya. Baik. Kamu sendiri yang mengatakannya. Datang? Suamiku, kuenya besar sekali. Ayo. Ada topinya juga. Sangat cantik. Satu cinta. Ayo, mari kita makan kuenya. Baiklah. Kucing coreng-moreng. Suamiku yang bermuka coreng-moreng. Hahaha. Ya. Aduh, aku juga jadi wajah koreng-moreng. Suamiku, apakah menurutmu kita bisa terus bahagia seperti ini selamanya? Tentu saja akan. Xu Wang Chuan, apa kamu tahu bagaimana orang-orang di luar membicarakanku? Mereka bilang aku, Wang Xueli, menikahi seorang sampah. Aku menikah denganmu, dan kamu telah menghancurkan seluruh hidupku. Sekarang aku ingin menceraikanmu, dan kamu masih ingin terus menyusahkanku, begitu kan? Xu Wang Chuan, kamu benar-benar sebuah noda dalam hidupku. Atas dasar apa kamu mengambil fotoku? Atas dasar apa? Kamu sama sekali tidak pantas. Wang Xueli? 30 tahun sudah? Perasaan di antara kita hanyalah sebuah lelucon. Xu Wang Chuan, mulai hari ini, kita bukan lagi pasangan suami istri. Di hari-hari mendatang, aku tidak ingin melihatmu lagi, dan tidak ingin Su Chenyu memiliki seorang ayah yang sudah terbiasa berbohong sepertimu. Aku harap kamu bisa benar-benar menghilang dari duniaku selamanya. Jauhilah aku dan juga putraku. Xueli, aku datang menjemputmu. Ayo kita pergi. Wah, bukankah ini si sampah besar? Akhirnya kamu sadar diri dan bersedia untuk bercerai. Tidak lama lagi, Xueli akan segera menikah denganku, sedangkan sampah sepertimu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri pernikahan kami. Sisa hidupmu ini sepertinya akan dihabiskan sendirian selamanya. Sepertinya dia akan hidup melajang selamanya. Halo Direktur Xu. Direktur Xu. Xu Wang Chuan, apa-apaan ini? Kejutan macam apa lagi ini? Direktur Xu, mereka ini adalah calon tunangan yang telah kupilihkan dengan cermat untukmu. Kali ini, kamu harus benar-benar jeli, jangan sampai lagi menganggap barang palsu sebagai permata. Xu Wang Chuan, apa maksudmu? Gadis-gadis ini, memangnya apa hubungannya denganmu? Apa kamu sengaja ingin membuatku marah? Nyonya Wang, jika kamu datang untuk minum merayakan pernikahan,
Direktur Shu tentu saja akan menyambutmu. Tidak seperti orang-orang tertentu yang berasal dari keluarga rendah, sangat kikir dan memalukan. Aku ini direktur utama dari Wang's Group. Beraninya kamu menghinaku? Bajingan, apa kamu bosan hidup dan ingin kubuat perhitungan? Kamu benar-benar berani memukulku? Memangnya Wang Group itu, memangnya seberapa hebat dia di mataku? Dasar wanita tak tahu malu. Sampai di sini saja. Ayo pergi. Sudah pernah aku katakan sebelumnya? Apa kamu merasa sebanding dengannya? Kamu terlalu bermimpi tinggi. Benar-benar menjengkelkan. Aku sangat kesal. Siapa sebenarnya wanita ini? Tunggu sampai aku mengetahuinya. Pasti akan kubuat dia menyesal telah lahir. Lalu ada si Shu Wangchuan ini. Dia pikir dengan menyewa sekelompok aktor, dia bisa menindas dan menekanku? Dia tampaknya sudah ketagihan bersandiwara, masih menyebut tentang Direktur Shu. Cui, sungguh lucu. Presiden Wang, coba katakan, apakah surat undangan Shengxi Group ini bisa dipalsukan? Untuk apa kamu menanyakan hal itu? Surat undangan dari Shengxi Group memiliki stempel merah khusus yang mustahil bisa dipalsukan. Lagi pula orang biasa tidak akan ada yang berani memalsukannya. Karena sekali ketahuan, maka dia akan diblokir oleh Shengxi Group secara permanen dan tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Itu tidak ada bedanya dengan berakhir sudah hidupnya. Tapi, baru saja yang menjemput Usu Wangchuan di mobil tadi, nomor plat kendaraannya, sepertinya itu milik Shengxi Group. Su Wangchuan, sudah kuduga, ternyata kamu benar-benar membohongiku. Apa-apaan itu Shengxi Group ketua? Kamu benar-benar pembohong. Chueli, jangan marah dulu. Besok di Four Seas, untuk undangan ketua, aku sudah berhasil mendapatkan 2 lembar. Besok aku akan membawamu pergi bersama. Memang benar, menikah dengan Presiden Wang adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Baiklah. Ketua, rapat direksi yang diadakan untuk Anda akan segera dimulai. Mari kita masuk ke dalam. Baik. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Silakan masuk. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Exu Wangchuan? Kalian berdua masih berani menampakkan diri di hadapanku? Kalian bosan hidup, ya? Dasar sakit? Harus kena tampar dulu baru bisa diam. Kamu memukulku lagi. Bagi yang tidak sopan pada Presiden Shu, tampar mulutnya. Dasar wanita tak tahu malu. Hari ini, akan kubuat kamu sadar akibat karena sudah menyinggungku. Su Wangchuan, kamu cari masalah ya? Lepaskan aku. Rapat direksi akan segera dimulai. Harap tenang dan jangan membuat keributan, atau kualifikasi Anda akan dibatalkan. Sudahlah, Presiden Wang. Shu Wangchuan, sedang apa kamu di sini? Apa kamu masih belum menyerah juga? Apalagi di acara hari ini, kamu tidak punya surat undangan, jadi tidak akan bisa masuk. Hari ini adalah rapat direksi yang diadakan oleh Shengxi Group untuk pengurus ketua. Yang baru, kalian berdua ini sampah, yang satu orang miskin penjual mie goreng, yang satunya wanita hina tak dikenal. Mereka berdua, mungkin seperti apa bentuk surat undangan saja, pasti belum pernah tahu. Sepertinya dia bahkan tidak tahu. Seperti apa rupa surat undangan itu. Ah, benar. Shu Wangchuan, mungkinkah kamu ingin menggunakan 2 surat undangan palsu untuk menipu orang? Apa kamu pikir orang-orang dari Shengxi Group akan membiarkanmu masuk? Ini adalah surat undangan tingkat tinggi yang ditandatangani oleh Direktur Utama secara langsung. Apa? Surat undangan tingkat tinggi yang ditandatangani oleh Direktur Utama? Benar sekali.
Dan surat undangan yang ditandatangani langsung ini hanya ada 2 lembar. Silakan masuk. Kenapa kamu bisa memiliki surat undangan tingkat tinggi? Malah memberikannya kepada 2 orang sampah ini. Apa kamu tahu apa arti surat undangan tingkat tinggi ini? Asalkan kita mendapatkannya, ingin bekerja sama dengan Shengxi Group akan semudah membalikkan telapak tangan. Tapi, ini diberikan kepadaku oleh Shuang Chuan. Ini diberikan Shuang Chuan padamu? Bagaimana mungkin? Jika dia punya undangan seperti ini, mengapa dia memberikannya padamu? Shuang Chuan, sebenarnya siapa kamu? Mengapa aku merasa kamu sekarang terasa sangat asing bagiku? Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Aku adalah Shuang Chuan. Sejak dulu sampai sekarang. Rapat Dewan Direksi kali ini diselenggarakan oleh Shengxi Group. Shengxi Group baru-baru ini saja baru berganti kepemilikan. Pastinya kalian semua penasaran, pemilik baru dari Shengxi Group, kira-kira siapakah dia? Bagus sekali. Kali ini, akhirnya aku bisa melihat Suwan. Dia selalu menjadi idolaku. Sungguh wanita yang luar biasa. Hanya saja aku penasaran, pria seperti apa yang pantas menjadi suaminya. Suwan bisa datang ke sini dari Beicheng. Itu membuktikan bahwa dia berada di Haicheng, pasti karena ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Asalkan kita bisa mengikuti langkahnya, untuk mendapatkan uang itu, bukanlah hal yang sulit. Semenjak Suwan berusia 22 tahun mengambil alih grup Su, investasi yang dia lakukan tidak pernah sekalipun gagal. Aku sungguh penasaran, coba katakan, di Haicheng yang kecil ini, apa sebenarnya yang menarik perhatiannya untuk datang? Lagi pula sebelum ayahku datang, dia khusus berpesan kepadaku, harus menjalin hubungan baik dengannya. Bisa tidaknya keluarga Wang melantai di bursa saham, semuanya tergantung padanya. Shuang Chuan, walaupun kita sudah bercerai, tapi aku masih ingin mengingatkanmu satu hal. Yang datang ke rapat direksi hari ini semuanya adalah tokoh besar di dunia bisnis Haicheng, dan ada juga Suwan dari Beicheng. Kamu sebaiknya jangan membuat masalah di belakangku. Jika tidak, kamu masih akan terus menyusahkanku. Mengerti? Bukankah dia itu mantan suami pecundang dari Presiden Wang? Sepertinya, Presiden Wang masih memiliki perasaan yang belum tuntas pada mantan suaminya, sampai Shengxi Group rela membawanya ke sini. Sudahlah, pasti Presiden Wang kasihan melihatnya, dan ingin membawanya keluar untuk melihat dunia luas. Sampah ini, sepertinya sudah ketakutan sampai kakinya lemas, mendengar nama besar Direktur Su. Dasar wanita kejam, apa yang kamu tertawakan? Silakan Ibu Suwan naik ke atas panggung. Kamu adalah Suwan. Benar sekali. Kamu adalah direktur utama dari Shengxi Group? Maaf ya, telah membuat kalian kecewa. Direktur utama Shengxi Group adalah orang lain, sedangkan aku hanyalah sekretarisnya. Bisa membuat ratu bisnis Suwan menjadi sekretarisnya, direktur utama ini? Sebenarnya sosok sehebat apa? Keturunan keluarga Wang memiliki akhlak yang buruk, maka sudah sewajarnya dihukum. Masalah apa yang sudah kamu perbuat di luar sana? Sekarang Shengxi Group melakukan segala cara untuk memblokir keluarga Wang kita. Sebenarnya siapa yang kamu singgung di luar sana? Ayah, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini karena Suwan itu dia. Apa? Suwan pun berani kamu singgung? Hari ini, jika kamu tidak mendapatkan maaf darinya, tunggulah kehancuran keluarga Wang kita. Selesai sudah. Aku benar-benar tamat. Sudah berakhir? Wang Xueli, apakah kamu menyesal sekarang? Shuang Chuan, apa yang harus aku sesali? Kamu sama sekali tidak perlu membalas dendam padaku dengan sengaja mendekati dan mendekati Suwan. Tindakanmu ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Ya, aku tahu. Aku menceraikanmu dan kamu membenciku, tapi menurutku, apa yang aku lakukan sama sekali tidak salah. Jadi maksudmu, kamu berselingkuh saat menikah? Itu adalah kesalahanku? Begitu, Wang Xueli? Cukup. Apa gunanya kamu membicarakan hal ini sekarang? Jika kamu benar-benar menghormatiku, kamu seharusnya tidak membawa wanita lain ke hadapanku untuk pamer kekuasaan. Kamu tidak akan mungkin melakukan hal semacam ini padaku. Menghormatimu? Lalu bagaimana dengan Wang Rongtai? Kita berdua belum bercerai, tapi kalian berdua sudah bermain api di belakangku. Apakah kamu pernah menghormatiku? Shuang Chuan, pokoknya, ini semua demi kebaikanmu. Wanita seperti Suwan itu, kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Perbedaan di antara kalian berdua bagai bumi dan langit. Baginya, kamu hanyalah mainan belaka. Kamu malah menganggapnya serius. Wang Xueli,
Bisakah kamu mengubah sifatmu itu? Atas dasar apa kamu begitu angkuh dan meremehkanku? Semenjak kita menikah, kamu telah berubah. Kamu gila kerja sampai lupa segalanya, dan menjadi sangat sombong. Setelah menikah, bagiku kamu menjadi orang asing. Xuang Chuan, apa harus di tempat seperti ini kamu membicarakan hal ini? Aku hanya ingin bertanya padamu, mengapa kamu begitu angkuh dan meremehkanku? Apa hakmu membuatku harus menghargaimu? Lihatlah semua orang yang duduk di sini, mana ada yang tidak lebih hebat darimu? Aku adalah CEO Yuan Feng Group. Meski Suwan masih muda, ia sudah menjadi ratu bisnis yang luar biasa. Belum lagi orang sehebat direktur utama Shengxi Group itu, ia adalah sosok yang sangat dihormati. Perbedaan antara kalian, bagaikan bumi dan langit. Kamu dengan semua orang di sini, sama sekali tidak berada di level yang sama. Apa kamu paham? Selanjutnya, saya umumkan. Direktur utama Shengxi Group, Tuan Xuang Chuan. Xuang Chuan. Dia adalah direktur utamanya. Nyonya Wang, saya sudah mengatakannya sedari awal, kamu dan dia tidak sebanding sama sekali. Kalian, semua telah ditipu olehnya. Dia itu palsu. Wang Wei, Dia itu palsu. Manajer Wang, apa katamu? Hadirin sekalian. Aku adalah Shengxi Group, manajer pemasaran Wang Wei. Di sisi mereka berdua, aku telah mengintai cukup lama, dan akhirnya aku berhasil mengumpulkan bukti. Aku bersaksi bahwa Xuang Chuan telah menyamar sebagai direktur utama Shengxi Group. Bawa dia pergi. Siap. Cuma kamu, direktur utama, apa kamu merasa pantas? Cui, Xuang Chuan, aku sarankan sebaiknya kamu segera mengakui semua kejahatanmu. Aku tidak ingin Xu Chenyu nantinya harus menyandang status sebagai putra seorang penipu. Meskipun kita sudah bercerai, tapi aku harap kamu bisa bertanggung jawab dan menjadi teladan yang baik bagi putra kita. Shengxi Group, cincin jabatan direktur utama ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani bertindak semena-mena. Shengxi Group cincin stempel direktur utama ada di sini. Aku ingin tahu siapa yang berani memberontak. Ini kan cincin stempel yang hanya dimiliki oleh direktur utama Shengxi Group. Bahkan cincin stempelnya sudah muncul. Sepertinya identitasnya sebagai direktur utama sudah tidak diragukan lagi. Benar-benar sulit dipercaya, ternyata dia sungguh-sungguh seorang direktur utama Shengxi Group. Lalu karena dia sudah bercerai dengan Presiden Wang, dia lajang dan aku juga lajang. Bukankah itu berarti aku masih punya kesempatan? Xuang Chuan, kamu benar-benar sudah gila dan sudah tidak tertolong lagi. Sudah diambang kehancuran pun, kamu masih berani menggunakan cincin palsu untuk menipu semua orang? Apa kamu tidak ada habisnya? benar. Saya harap Anda semua bisa melihat dengan jernih. Jangan sampai tertipu oleh pembohong ini. Dia memang suka menipu, tak tahu malu, dan sama sekali tidak punya harga diri. Jadi, kamu ingin menggunakan cincin ini untuk membuktikan identitasmu? Apakah ini barang yang kamu curi? Bagaimana kamu membuktikan bahwa ini bukan hasil curian? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa ini bukan barang curian? Benar sekali. Dasar penjual mie goreng sialan, bagaimana cara kamu membuktikan kalau cincin ini asli? Aku lihat cincin ini. Hanyalah barang tiruan yang kamu buat. Semuanya, aku sudah berada di Shengxi Group selama 20 tahun. Cincin milik mantan pimpinan adalah hal yang sangat aku kenali. Barang ini hanyalah barang palsu. Manajer Wang telah menyaksikan Shengxi Group tumbuh dan berkembang. Apa yang dia katakan pasti benar. Benar sekali. Beraninya berpura-pura menjadi pimpinan, aku rasa dia hanyalah pemulung. Barang rongsokan tak berguna ini beraninya kamu pungut dan mengaku sebagai cincin pimpinan yang sangat terhormat. Aku rasa Xuang Chuan ini hanya ingin pamer di depan mantan istrinya, supaya mantan istrinya mau kembali padanya. Hanya saja, manajer Wang telah membongkar rencana liciknya, dan langsung membawa polisi ke sini. Kalian? Pak Polisi, cepat bawa dia pergi. Orang semacam ini seharusnya tidak berada di sini. Benar-benar merusak pemandangan kami saja. Tepat sekali. Lagi pula, waktu kami semua sangat berharga, dihitung per detik. Cepat bawa dia pergi. Sangat sial melihatnya. Berhenti. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Halo. Cepat berikan aku salinan laporan tes DNA ketua direktur dan mantan ketua Shu. Aku harus mendapatkannya dalam waktu 3 menit. Ini adalah sertifikat laporan tes DNA paling berwenang dari Hai Cheng.
Habis sudah? Semuanya benar-benar sudah berakhir sekarang. Laporan identitas DNA? Barang seperti ini, memalsukannya dengan sembarangan. Bukanlah hal yang sulit. Wang Wei, sebelum membual, pikirkan dulu siapa dirimu sebenarnya. Suan, oh Suan, lebih baik kamu khawatirkan saja dirimu sendiri. Demi pria simpananmu ini, kamu sangat bekerja keras ya, bersandiwara sampai akhir. Aktingmu sungguh luar biasa. Benar sekali. Setelah cincin, sekarang ada DNA pula. Properti kalian cukup lengkap juga ya. Aku hampir saja tertipu oleh kalian berdua. Wasiat dari mantan ketua SU ada di sini. Ini membuktikan Su Mingyang, setelah kepergianku, posisi Direktur Utama Shengxi Group akan diserahkan kepada keponakanku, Xu Wangchuan yang mewarisinya. Ini sepertinya memang tulisan tangan mantan ketua Shu. Ternyata mantan ketua Su sudah mengatur semuanya. Kami yang kurang peka. Apa kamu benar-benar keponakan kandung mantan ketua Shu? Direktur Su, semua ini dilakukan karena Wang Wei yang memintaku. Aku mohon, lepaskan aku. Aku memohon kepadamu. Aku punya tanggungan orang tua dan anak kecil. Jika keluargaku hancur, maka berakhirlah hidupku. Wang Rongtai? Apa kamu menginginkan sebuah kesempatan? Mau. Direktur Shu, tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Kesempatan ini akan kuberikan di kehidupan mendatang. Enya sana. Pak polisi, saya masih punya satu dokumen lagi di sini. Anda Wang Wei, benar? Anda diduga melakukan penipuan, suap dan korupsi. Saya secara resmi memberitahu Anda ditangkap. Tunggu, Pak Polisi, apakah ada yang salah di sini? Bukti sudah jelas, masih mau mengelak? Bawa dia. Siap. Bukan begitu, Pak Polisi. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Saya selalu menjadi warga negara yang baik. Jangan mengecewakan warga negara Anda. Bicara saja nanti, di kantor polisi. Aku benci kalian. Kalian lihat saja. Aku tidak akan melepaskan kalian. Bawa pergi. Jalan. Maafkan aku. Wang Chuan. Aku salah. Dulu aku sangat keras kepala, aku begitu dibutakan. Bisakah kamu memaafkanku? Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Wang Chuan, kamu tahu kan, sifatku memang seperti itu. Tapi aku sungguh-sungguh mencintaimu. Wang Xueli, aku sudah bicara begitu banyak sebelumnya, tapi kamu tidak pernah percaya. Kataku aku bisa membantumu, tapi kamu tidak mau mendengarkanku sama sekali. Kamu bahkan mencari Wang Rongtai, hanya untuk mempermalukanku. Kita sudah lama berpisah, bukan? Tidak. Bukan begitu. Tidak begitu, Wang Chuan. Aku yang salah. Wang Chuan, aku salah. Kita perlu bicara. Wang Chuan, mari kita bicara. Bagaimana kalau kita berbaikan? Boleh ya, Wang Chuan? Wang Chuan. Meski kamu tidak memikirkanku, setidaknya pikirkan juga putra kita. Anak kita tidak bisa tanpa seorang ayah. Lagi pula aku masih mencintaimu. Mari kita berbaikan. Asal kita berbaikan, semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Kamu juga berharap begitu? Bukan begitu, Wang Chuan? Mari kita berbaikan. Wang Chuan, ayo kita pulang. Ayo kita pulang bersama-sama. Kembali ke rumah kita sendiri. Wang Xueli, bangunlah. Kita sudah lama berpisah, untuk kedepannya, tidak akan ada hubungan apapun lagi. Kenapa? Kenapa dulu aku begitu bodoh? Wang Chuan, jangan pergi. Wang Chuan, aku mencintaimu. Jangan pergi. Wang Chuan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu? Jika kamu tidak keberatan, aku bisa. Aku bersedia. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku ingin membicarakan hal ini padamu? Tapi, aku sudah bercerai dan juga punya seorang anak. Tidak apa-apa, Suwan. Itu semua bukan masalah. Asalkan kita berdua saling mencintai dengan tulus, semua ini bukanlah suatu masalah. Perasaan bisa kita bangun perlahan. Aku juga akan menjadi ayah yang baik dan menjaga anak kita dengan baik.
Ayo pergi. Papa, ini semua salahmu. Kita ketiduran tadi pagi. Kok Papa bisa lebih malas dariku sih? Cing-cing, Papa sangat mengantuk. Jangan mengomel lagi ya. Lagi pula Papa bahkan belum sempat ganti baju, demi menemanimu mengurus urusan pindah sekolah. Jadi jangan marah lagi, ya. Nanti di semester ini, kalau kamu bisa jadi juara 1 di angkatanmu, Papa akan membelikan hadiah besar. Bagaimana menurutmu? Benarkah Papa? Tapi, bagi murid yang pintar dan cerdik sepertiku, untuk jadi juara 1, itu mahal yang sangat mudah. Tapi Papa, hadiah apa yang akan Papa berikan padaku? Papa akan menghadiahi, makan besar, mau tidak? Mau. Makan besar, ayo makan besar. Ayo jalan. Kita pergi melihat, bagaimana apartemen yang sudah kita pesan itu. Dengarkan baik-baik. Hari ini di kompleks perumahan kita, akan ada orang penting yang datang untuk serah terima rumah. Sebagai kepala staf, kamu harus ekstra waspada dan bersemangat. Jika sampai membuat orang penting itu merasa tidak senang, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Kamu dengar itu? Saya mengerti. Tidak tersambung. Sudahlah. Lebih baik kita langsung masuk saja. Kalian sedang apa di sini? Apa kalian tidak lihat kalau ini adalah perumahan mewah? Kantor penjualan Teluk Jinglan? Orang luar tidak berkepentingan dilarang masuk. Silakan pergi. Kami ke sini untuk mengambil rumah, bukan orang asing yang tidak berkepentingan. Pak petugas keamanan, hari ini saya membawa putri saya untuk memesan rumah. Tolong biarkan kami masuk. Kamu? Apakah namamu? Su Wangchuan? Laoli, kamu mengenalnya? Bukan sekadar kenal, saya ini adalah pelanggan lama mie goreng di rumahnya. Oh ya? Ternyata kamu ini cuma seorang penjual mie goreng saja. Kamu bohong, ayahku orang yang hebat. Orang hebat. Kak Wang Chuan, apa mie gorengmu sudah buatmu kaya raya? Atau sudah buka cabang baru? Pak Tua, tidak peduli kamu jual mie goreng atau nasi goreng, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi bersama anakmu. Cepat pergi, cari tempat lain saja. Aku sudah menghubungi manajer penjualan Direktur Chang dari bagian kalian. Hari ini aku datang untuk memesan rumah. Astaga, sepertinya ini asli. Bahkan ada stempel dari Direktur Chang. Coba aku lihat. Ini, sepertinya memang benar. Tapi, harusnya tidak mungkin. Dilihat dari penampilanmu, sama sekali tidak mirip orang hebat, lebih mirip seperti gembel jalanan. Untuk apa mengurus hal seperti itu? Sekarang apa kami boleh masuk? Sekarang kami bisa masuk, kan? Benar. Dua paman, sekarang bisa beri kami jalan. Kami ingin masuk. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ini tengah hari bolong, kenapa kalian berdua begitu ribut? Kapten, ayah dan anak ini membawa surat izin pengambilan rumah yang dikeluarkan oleh Direktur Chang dan bersikeras ingin masuk untuk mengambil rumah. Coba Anda kemari dan periksa. Surat izin ini palsu? Apa kamu tidak punya mata? Masa tidak bisa membedakannya? Membedakan mana yang asli dan palsu saja tidak becus? Palsu. Hari ini, pihak Direktur Chang baru saja menurunkan pemberitahuan mengatakan bahwa mereka akan menyambut tamu agung yang akan datang untuk memilih rumah. Mereka menyuruh kita untuk tetap waspada sepenuhnya. Sedangkan kau, pria berpakaian kusam ini, pasti mendapatkan info orang dalam dengan menguping dari entah di mana, kan? Kau ingin menipu demi rumah dengan surat palsu? Kapten, perkataan Anda benar-benar menyadarkan saya. Dia ini cuma penjual mie goreng. Karena dia sering mengantar pesanan ke lokasi pembangunan rumah ini, maka dia bisa saja mendengar semua hal-hal ini, kan? Tepat sekali. Dia hanyalah seorang pria biasa yang menjual mie goreng. Malah berani datang ke tempat yang bukan levelnya ini. Benar sekali, dia hanyalah seorang penjual mie goreng biasa, tapi beraninya dia datang ke tempat yang tidak seharusnya dia datangi. Pak Tua, lebih baik kamu pulang dan jualan mie goreng saja. Paham? Jangan mencari masalah dengan kami di sini. Dengan begitu, semuanya jadi mudah bagi semua orang. Mengenai masalah surat izin palsu yang kamu buat ini, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Kalian benar-benar keterlaluan. Surat izin pengambilan rumah ini jelas-jelas asli, tapi kalian malah bilang ini palsu, bahkan malah menggunakannya sebagai tisu toilet. Tidakkah kalian berpikir, bagaimana jika ini benar-benar asli? Bukankah kalian akan habis? Gadis kecil, dengan ayahmu yang sampah ini,
Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan surat izin yang asli? Kalau begitu anakku juga bisa tinggal di istana. Jangan bercanda. Hahaha. Benar-benar orang sombong yang merendahkan orang lain. Apa katamu? Aku bilang petugas keamanan bagian pemasaran kalian sangat tidak punya etika. Kalian semua harus diganti. Kamu kurang ajar. Hei, Pak Tua, Kapten kami sudah bermurah hati dan membiarkanmu pergi. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tolong bekerja samalah dengan kami ya. Pak Tua, kalau kamu masih terus mencari gara-gara, aku benar-benar tidak akan tinggal diam. Karena kalian tidak mengizinkanku masuk, maka aku akan mencari Direktur Chang untuk menuntut penjelasan. Kamu benar-benar kenal Direktur Chang? Apa kamu benar-benar kenal Direktur Chang? Kalian berdua, jangan sampai ditipu oleh si Udik ini. Direktur Chang di kota ini adalah seorang yang sangat terkenal. Dia direktur properti kelas atas, sekaligus pakar pendidikan. Siapapun yang punya anak di rumah, pasti pernah mendengar namanya. Sedangkan kamu hanya mengandalkan nama besar orang lain di sini. Apa kamu benar-benar mengira kami, para saudara ini bisa dibodohi begitu saja? Kata Kapten benar. Jika kamu sanggup menghubungi Direktur, hari ini aku akan merangkap melewati sela kakimu. Jika kamu benar-benar tidak bisa menghubunginya, maka ini termasuk tindakan mengacau. Kecuali kamu merangkak melewati sela kakiku, atau aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Ayah, apa Direktur Chang mengangkat teleponnya? Iya, dia angkat kok. Sobat, pilih merangkak lewat sana, atau mau mendekam di kantor polisi? Merangkak? Ayo merangkak. Ayo merangkak. Kembalilah bekerja. Ingat, jangan sampai mengabaikan tugas. Jika kamu berani membuat orang hebat itu sampai merasa tidak senang, maka aku akan memecatmu tanpa ada rasa kasihan. Baik. Sekarang aku harus pergi menyambut Direktur Gao yang baru saja dipindahkan. Segeralah kembali bekerja. Ini Presiden Su yang menghubungiku. Halo, Presiden Su. Apa kamu dan putrimu sudah sampai? Sobat, apa sudah pilih? Merangkak. Cepat merangkak. Di depan anak-anak? Kamu sungguh tak punya malu. Memangnya kenapa? Apa kamu punya cara untuk melawanku? Lucu sekali. Halo? Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Presiden Su. Saya baru saja selesai rapat. Apakah Anda dan putri Anda sudah tiba? Sudah sampai. Tapi sekarang. Ada apa sekarang, Presiden Su? Silakan katakan saja. Hanya saja, petugas keamanan di depan pintu kalian menganggap surat izin pemesanan kamar saya palsu. Bahkan dia berlagak sombong, dan sekarang ini berniat membawa saya dan putri saya ke kantor polisi. Bagaimana menurutmu cara menyelesaikannya? Apa? Presiden Shu? Tolong berikan teleponnya kepada penjaga gerbang itu, biar saya bicara dengan mereka. Direktur Chang ingin bicara sebentar denganmu. Aktingmu terlihat meyakinkan sekali, sampai-sampai mengatur Direktur Chang palsu juga. Halo? Dasar penipu, beraninya kamu mengaku sebagai Direktur Chang kami? Apa kamu bosan hidup? Hah? Li Yihang, berani sekali kamu bicara begitu pada saya? Malah berani menghalangi tamu kehormatan dari bagian pemasaran? Sialan, apa kamu ingin saya habisi kariermu? Apa kamu sudah tidak mau bekerja lagi? Direktur Chang, ini semua hanya kesalahpahaman. Semuanya hanya kesalahpahaman. Bukan begitu? Ini tidak seperti yang Anda pikirkan? Hei, mohon maaf, saya benar-benar minta maaf. Jangan beri aku alasan yang tidak berguna. Sekarang juga biarkan Presiden Shu dan putrinya lewat. Setelah itu segera pergi ke kantorku untuk menyelesaikan gajimu. Kamu dan kedua penjaga keamanan di depan pintu itu, kalian semua pergi. Kalian dipecat. Kapten, benar-benar Direktur Chang yang menelepon. Kurang ajar, kalian berdua benar-benar membuatku mengalami kesulitan besar. Aku benci kalian. Tuan ini, mohon maaf, tolong bantu aku membicarakan hal baik kepada Direktur Chang agar masalah ini selesai. Aku harus mengandalkan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga. Sungguh, aku minta maaf. Kalau begitu aku bertanya padamu, atas dasar apa aku harus membantumu? Bukannya kalian yang menyuruh ayahku merangkak di antara celah kakimu? Masih ingin melakukannya? Tadi itu semua, karena ide burukmu, kamu yang harus melakukannya. Ini gara-gara kamu, semuanya karenamu, itu adalah ide buruk darimu. Cepatlah merangkak, sekarang juga. Bukan dia yang harus merangkak, tapi kamu. Aku akan merangkak, aku akan melakukannya. Mohon bantuannya, katakan hal yang baik kepada Direktur Chang. Biarkan kami tetap mempertahankan pekerjaan ini. Aku akan merangkak di bawah kakimu. Tolong bantu aku katakan hal-hal baik kepada Direktur Chang. Aku harus mempertahankan pekerjaan ini demi menafkahi keluarga. Kak Su,
Kita semua hanya pekerja, dan hidup itu tidak mudah bagi kita semua. Tolong berbaik hatilah. Setelah aku selesai merangkak, tolong berikan kami satu kesempatan lagi. Kak Shu, aku mohon padamu. Sudahlah, sudahlah. Direktur Chang, biarkan saja. Biarkan mereka dirumahkan tanpa gaji untuk masa percobaan. Baik, Presiden Shu. Saya akan laksanakan sesuai perintah Anda. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Biar saya bantu membersihkan sepatu Anda. Biar saya yang bersihkan. Aku harus membawa putriku untuk membeli rumah. Papa, aku merasa sedikit mengantuk. Bolehkah aku ke sofa di sebelah sana untuk tidur sebentar? Tentu. Cing pergi ke sofa di sebelah sana dulu untuk istirahat sebentar. Papa akan menunggu Direktur Chang di sini. Baik. Presiden Su, kejadian di pintu tadi benar-benar sebuah kesalahpahaman. Saya jelas sudah memperingatkan mereka untuk menyambut Anda dengan baik. Tapi mereka malah mengacaukannya. Benar-benar menyusahkan saya. Tidak apa-apa. Itu hanya masalah sepele saja. Yang terpenting adalah anak itu tumbuh dengan bahagia. Ayo, mari kita urus dokumennya. Tidak apa-apa. Hanya masalah sepele saja. Yang terpenting adalah melihat anak-anak tumbuh dengan bahagia. Ayo, kita urus prosedurnya. Presiden Su, Anda tenang saja. Fasilitas properti kami di Teluk Jinglan, di seluruh wilayah Haicheng, adalah yang terbaik. Pasti akan membuat keluarga Anda tinggal dengan nyaman. Asalkan Cing bisa memberikan penilaian tinggi, kedepannya saya akan mempertimbangkan untuk grup pengembang kita ini untuk melakukan investasi tambahan. Berkat perkataan Anda barusan, kami di Teluk Jinglan pasti akan melayani keluarga Anda, seperti orang tua kami sendiri. Asalkan Anda membutuhkannya, walaupun rintangannya sangat berat, kami akan selesaikan semuanya untuk Anda. Direktur Chang, kamu sangat bersemangat ya. Aku sangat menantikannya. Kita lihat saja hasil kerjamu. Baik, tidak masalah, Presiden Shu. Presiden Su, di mana putri Anda Cing? Bukankah dia datang bersama Anda? Dia sedang lelah dan sedang beristirahat di sebelah sana. Saya mengerti, anak kecil pasti lelah setelah bermain. Maafkan saya, sepertinya hari ini saya salah makan. Sampai saat ini, perut saya masih terasa sakit. Segeralah pergi ke kamar kecil. Nanti, aku akan mengajak Cing berkeliling. Baik, terima kasih banyak atas pengertian Anda, Presiden Shu. Cing. Bagaimana? Apakah sudah bertenaga? Sudah lebih baik, Papa. Ayo kita lihat rumahnya. Baiklah. Setelah kita memilih rumah yang bagus, kita akan tinggal di sini. Dan di atas tempur tidurmu yang besar, kita akan letakkan banyak boneka beruang kesukaanmu. Bagaimana? Mau? Mau. Mari kita pilih satu. Rumah yang paling besar dan paling cantik. Ayo. Jalan. Kemari. Lihatlah. Wah, gedung-gedung tinggi di sini sangat indah. Lihatlah gadis kecil ini, gayanya seperti orang kampungan yang tak pernah melihat dunia. Pasti hanya akan melihat-lihat saja. Orang miskin mana punya uang untuk beli. Papa. Rumah-rumah di sini semuanya sangat indah ya. Cing sayang. Rumah-rumah di sini tidak hanya indah, tetapi juga, semuanya sudah siap huni, bisa langsung ditempati hari ini juga. Tentu saja. Rumah-rumah di Teluk Jinglan sudah pasti cantik. Seperti kata pepatah, ada harga, ada kualitas. Kompleks perumahan di sini, bukan sembarang orang bisa mampu membelinya. Hanya orang-orang kalangan atas seperti Anda berdua ini, yang punya kemampuan untuk tinggal di sini. Saya suka mendengarnya. Sepertinya semua penghuni perumahan Teluk Jinglan adalah orang-orang berkelas, kan? Tentu saja. Semuanya adalah kalangan atas. Dengan membeli unit di Teluk Jinglan, Anda akan memiliki jaringan relasi kelas atas yang tidak ada habisnya. Bahkan mungkin saat Anda sedang mengajak anjing jalan-jalan, Anda bisa mendapatkan kesepakatan bisnis besar. Sayang, ayo kita beli unit di sini saja. Tentu saja bisa. Sebagai direktur pemasaran yang baru diangkat, saya bahkan bisa mengusahakan diskon internal dari perusahaan. Pelankan suaramu. Hari ini adalah hari pertamamu bekerja. Bukankah kamu seharusnya melakukan inspeksi rahasia? Jangan sampai orang lain mendengarnya. Papa, ayo kita juga beli satu. Kita harus membeli satu yang paling bagus, boleh ya?
Orang-orang seperti kalian memangnya merasa layak? Orang seperti kalian, mana mungkin pantas? Sayang, kamu suka yang mana? Kita akan beli yang manapun yang kamu mau. Aku mau yang itu yang paling bagus. Oh, sakit sekali. Apa yang tante lakukan? Nona agen penjual? Kenapa Anda memukul anak saya? Anda harus memberikan penjelasan kepada saya. Baiklah kalau begitu. Jadi Anda mau membeda-bedakan orang? Area villa ini adalah pusat dari seluruh bangunan, juga merupakan bagian terbaik di sini. Ini sangat sesuai dengan status sosial kalian berdua. Sedangkan kalian berdua hanya orang miskin yang numpang pendingin ruangan. Jangan menyentuh apapun sembarangan. Jika tidak, 7 turunan pun kalian tidak akan mampu menggantinya. Nona agen, saya membawa putri saya untuk membeli rumah. Bukannya melayani dengan baik, Anda malah bicara kasar dan memukul anak saya. Beginikah cara kantor pemasaran kalian dalam menyambut tamu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apa kamu sengaja ingin membuat kekacauan di sini? Mau cari masalah? Aduh, benar-benar tidak beretika. Tidak menyangka di Teluk Jinglan tempat semewah ini, kita bisa bertemu dengan orang miskin. Astaga. Benar sekali, ini sungguh merendahkan gengsi. Tuan, pelanggan yang kami layani di Teluk Jinglan semuanya adalah orang kaya dan terhormat. Orang-orang yang datang ke sini paling tidak membawa mobil mewah atau memakai jam tangan bermerek. Sedangkan Anda tidak punya apa-apa sama sekali, berani-beraninya masuk ke sini, bahkan memintaku untuk melayani Anda. Mana mungkin Anda pantas? Kamu tidak punya apa-apa, beraninya kamu masuk ke sini dan memintaku untuk melayani. Memangnya kamu layak? Bagus sekali. Tempat mewah seperti ini memang harus memisahkan diri dari orang-orang miskin seperti kalian. Sungguh sebuah perbedaan. Ternyata menilai orang dari penampilan dan merendahkan yang miskin bisa kamu katakan dengan begitu sombong. Adik kecil, dengarkan saya. Kamu dan ayahmu, setelah puas berteduh di sini, segeralah keluar dari sini. Lagi pula jangan menyentuh apapun. Jika tidak, ayahmu akan dipaksa ganti rugi sampai harus masuk penjara. Kamu juga tidak ingin kehilangan ayahmu dan tidak bisa menemuinya lagi, kan? Siapa bilang ayahku tidak punya uang? Ayahku punya banyak uang. Aku ulangi untuk yang terakhir kalinya. Kami datang ke sini untuk membeli rumah, bukan untuk mencari masalah. Aku punya cukup uang. Lakukan saja apa yang aku katakan. Hei, bagi orang kelas bawah seperti kalian, puluhan ribu dolar memang sudah bisa dianggap kaya. Tapi mungkin bahkan satu ubin milik Teluk Jinglan tidak sanggup kalian beli. Hah, ampun. Lalu bagaimana jika aku katakan bahwa aku ingin membeli seluruh tempat ini? Hahaha, ampun. Jika kamu benar-benar bisa membeli semua ini, aku akan berhenti dari pekerjaanku dan akan melayani putrimu sebagai pelayan seumur hidup. Bagaimana? Hahaha. Jangan konyol. Aku lebih baik bersantai dengan nyaman di rumah sendiri, lebih merasa bebas. Aku tidak sudi dirawat oleh pelayan yang mata duitan seperti dirimu. Apa? Anak kecil sialan. Beraninya bicara begitu? Ku bilang kamu itu mata duitan. Bagaimana caramu mendidik anak ini? Apa istrimu sudah tiada atau memang dia tidak berpendidikan? Kenapa bisa melahirkan anak perempuan yang bicaranya begitu kasar? Sini. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Coba maki sekali lagi. Kemarilah. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Coba ulangi makianmu itu. Aduh teman. Sudah tidak punya uang dan kekuasaan, apa kamu masih mau memukul wanita? Hah? Aku memukulnya? Dia sudah menghina putriku, aku akan membuat hidupnya sangat menderita. Kamu benar-benar sampah dari segala sampah. Dasar pria tak bermartabat. Sering sekali mengancam orang. Biar aku beritahu ya, selama aku berada di sini hari ini, jika kamu berani menyentuh sehelai bulu pun dari wanita, manapun di pusat pemasaran ini, maka aku akan menghabisimu. Sayangku hebat sekali, seorang pahlawan yang melindungi wanita, sangat sopan. Pria terhormat kelas atas ini, dengan orang rendah tidak beradab itu, sungguh bagaikan bumi dan langit. Jangan bicara terlalu sesumbar. Siapa yang kelas atas? Siapa yang kelas rendah? Sebentar lagi kalian akan tahu. Sepertinya, jika aku tidak memberimu sedikit pelajaran, kamu tidak akan tahu rasa. Lihat ini. Ini kepala tinju sebesar kantong pasir. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pusat pemasaran tidak mengizinkan perkelahian. Manajer Wang, ayah dan anak miskin ini datang ke sini, selain hanya menumpang pendingin ruangan, mereka juga mengganggu saya saat melayani tamu lain. Ini. Sepertinya aku tidak salah lihat. Ini sepertinya. Gaun dari Grand Mivi, model yang harganya lebih dari 100 ribu dolar itu. Mungkinkah mereka sengaja berpura-pura miskin? Apa maksudmu? Apa kamu tidak mau bekerja lagi? Apa? Apa orang miskin tidak boleh beli rumah? Siapa yang mengajarimu untuk memandang rendah orang lain seperti itu? Apa kamu sudah bosan bekerja di sini? Apa maksudnya? Apa kamu tidak mau bekerja lagi? Kenapa? Memangnya orang miskin tidak boleh beli rumah? Siapa yang mengajarimu memandang rendah orang lain seperti itu? Masih ingin bekerja di sini? Tidak? Saya. Manajer Wang, saya minta maaf. Tuan, mohon jangan terlalu marah. Sebentar lagi, saya akan memberikan hadiah kecil dari properti ini sebagai bentuk permintaan maaf kami. Cepat siapkan hadiahnya untuk kedua tamu ini. Manajer Wang, apa sekarang aku punya kualifikasi untuk membeli rumah di Teluk Jinglan milik kalian? Tentu saja punya.
Perusahaan properti kami sama sekali tidak melakukan diskriminasi. Anda bisa tenang 1.000.000%. Manajer Wang, aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Jika kamu tetap berkata begitu, kami tidak jadi beli di sini. Kami tidak mau tinggal satu kompleks dengan gembel miskin. Nyonya, coba lihat. Apakah model baju gadis kecil ini terlihat familiar di mata Anda? Tadi aku tidak memperhatikannya. Baju yang dia pakai ini merek Glamefei. Benar sekali. Jadi, ini hanyalah salah paham. Semua orang hanya salah duga. Sayang, ini memang salah paham. Kita memang sudah berprasangka buruk pada mereka. Duh, jangan cepat sekali berubah pikiran. Aku rasa penilaian kita tidak salah. Adik kecil, tadi Tante bicara terlalu cepat. Sebenarnya tidak ada niat buruk. Apa kamu mau memaafkan Tante? Tante, Anda orang jahat. Aku tidak mau memaafkan Anda. Begini saja, menurut saya, kalian semua tertarik dengan area villa di pusat itu. Kalau begitu, saya akan bersiap-siap, dan sebentar lagi saya akan mengantar Anda ke bagian perumahan. Bukan begitu kan? Masalah ini selesai begitu saja? Jangan-jangan kalian Teluk Jinglan. Sudahlah, sayang. Kita semua berada di level yang sama. Mari kita saling menjaga martabat masing-masing. Siapa tahu ke depannya akan ada kerjasama lain. Benar begitu kan? Kita harus memandang jauh ke depan. Jangan berpikiran sempit, memutus jalanmu sendiri, dan akhirnya menyesal nanti. Baiklah, aku akan menghargai istriku ini. Dan masalah ini selesai sampai di sini saja. Nah, begini kan enak, lebih baik mencari teman daripada lawan. Lagi pula, siapa tahu di masa depan nanti kita bertetangga, dan sering berpapasan. Nanti saya yang traktir. Mari kita makan siang bersama ya. Baik. Cing-cing. Ayah mau beli minuman? Kamu mau minum apa? Aku ingin jus jeruk, yang isinya banyak potongan buahnya. Rasanya enak sekali. Baik. Ayah segera membelikannya. Tunggu ayah ya. Aku. Dasar anak nakal. Apa orang tuamu tidak memberitahumu untuk bersikap sopan kepada anak-anak lain? Tentu saja mereka mengajariku. Lalu kenapa kamu merundung putriku? Dia pantas mendapatkannya. Salah sendiri dia duduk di kursi yang salah. Orang yang tak tahu aturan memang harus diberi pelajaran. Sayang, apa kamu menduduki tempat duduknya? Tidak ayah, tempat yang aku duduki tidak ada orangnya, kursi itu kosong. Kalau tidak percaya lihat saja. Memangnya kenapa kalau kosong? Di sini ada kursi untuk pria, kursi untuk wanita, kursi untuk orang tua, kursi untuk anak-anak, tapi tidak ada kursi untuk orang miskin. Anak miskin dekil sepertimu, kalau mau tidur, pergi tidur saja di jalanan. Anak kurang ajar, segera minta maaf pada putriku. Memangnya kamu siapa? Rasakan serangan pistol mainanku. Anakku, kamu tidak apa-apa kan? Apakah sakit? Ibu, paman jahat ini dan putrinya bekerja sama untuk merundungku. Tuan-tuan ini, kamu beraninya memukul anak kecil? Kamu sudah keterlaluan. Tadi itu hanya kesalahpahaman. Aku sudah memberi kesempatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Kamu ternyata masih belum puas dan melampiaskan dendamu pada anakku? Anakmulah yang lebih dulu merundung putriku. Aku sedang menuntut keadilan demi putriku. Anakmulah yang... Anak di keluargamu itu sudah seharusnya dididik dengan baik. Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Apa yang kamu katakan? Kamu berani bilang anakku tidak punya sopan santun? Apa kamu sedang bercanda? Anakku adalah siswa berprestasi. Tadi dia mengejarku di sini, bahkan mengejarku dengan pistol air. Lihatlah, tanganku sampai luka karena terjatuh. Kamu bohong. Jelas-jelas anak miskin sepertimu ini yang datang membuat keributan di sini. Aku hanya sedang menjaga ketertiban umum. Oh alah, ternyata anak ini adalah muridnya Ying Chai ya. Benar? Memangnya kenapa? Kalau begitu, apa kamu tahu siapa aku sebenarnya? Aku tidak peduli siapapun dirimu. Anak kamulah yang mengganggu putriku duluan. Dia seharusnya meminta maaf. Kalau dia salah, dia harus mengakuinya. Itu adalah hal yang mendasar. Biar ku beritahu kenyataannya padamu. Aku adalah direktur pendidikan di Ying Chai. Dan suamiku adalah direktur pengembangan di Jinglanbai ini. Seharusnya, ini adalah hari pertama suamiku bekerja, dia ingin melakukan pemeriksaan rahasia, dan tidak ingin membuat keributan. Tapi, kalian sudah mengusik putraku, maka kalian harus menanggung akibatnya. Kamu mengerti maksudku kan? Benar-benar lucu. Putramu menyalahgunakan kekuasaan, lalu kamu malah ingin kami menanggung akibatnya? Jika memang seperti itu, aku ingin bertanya, apa masih ada keadilan? Atas dasar apa? Aku tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi, karena kamu sudah berani bertindak, maka jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar. Kuberikan kalian waktu 1 menit untuk pergi dari sini. Atau, jangan salahkan aku jika aku menyuruh orang untuk menyeret kalian keluar. Biar ku beritahu kalian, ibuku adalah direktur sekolah, ayahku adalah bos real estate ini, aku penguasa di sini. Tidak ada yang berani melawanku. Bahkan jika kamu ingin membeli rumah, kamu harus bertanya dulu.
Apakah aku mengizinkannya atau tidak? Putramu sudah begitu sombong seperti ini? Sebagai orang tua, kamu sama sekali tidak mendidiknya, benar-benar orang tua dan anak sama saja rusaknya. Kamu benar-benar membuatku terheran-heran. Kamu ini orang kaya baru yang tidak tahu aturan, berani sekali mengomentari diriku, dan juga putraku, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Pengawal. Hari ini, biar ayah dan anak ini tahu, apa artinya pembalasan setimpal, bahkan 10 kali lipat. Tangkap mereka semua sekarang juga. Tapi mereka berdua adalah orang dari Presiden Chang. Apa peduliku dengan Presiden Chang atau Presiden Wang? Suamiku, Direktur Gao, adalah atasan kalian yang sebenarnya. Jika berani melanggar perintah, hati-hati dengan pekerjaan kalian. Kalian dengar tidak? Kami dengar. Sama saja mau ikut siapapun. Karena kita sudah menyinggung Direktur Chang, lebih baik kita ikut Direktur Gao saja. Benar. Itu memang sangat tepat. Kalian benar-benar buta. Biar ku beritahu kalian, Presiden Shu adalah tamu kehormatan yang aku undang. Beraninya kalian hendak memukulnya? Pergi. Tamu kehormatan? Tamu kehormatan apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Direktur Chang, aku akhirnya menyadari wajah asli dari perumahan ini. Menghamba pada kekuasaan dianggap kemuliaan, dan memandang rendah orang miskin dijadikan standar. Dengan perilaku lingkungan seperti ini, aku sungguh takut akan memberikan pengaruh buruk pada putriku. Menjijikkan? Presiden Shu, orang-orang ini hanyalah pengecualian, hanya kasus khusus. Kenapa kalian tidak segera meminta maaf kepada Presiden Shu? Dia ini orang yang bahkan suamimu pun tidak berani menyinggungnya. Dengar itu tidak? Memangnya kenapa? Memangnya kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak mau minta maaf. Aduh, Presiden Shu begini, anak saya itu hanya melakukan apa yang dilakukan oleh semua anak kecil pada umumnya. Anda ini orang dewasa, tidak perlulah meributkan hal sekecil ini dengan anak kecil. Masalah ini lupakan saja ya. Bagaimana menurut Anda? Betul. Lagi pula kamu sudah memukulku. Aku belum membuat perhitungan denganmu. Kurang ajar. Jangan coba-coba mengelabui aku. Cepat suruh anakmu itu untuk mengakui kesalahan pada putri Presiden Shu. Jika tidak, masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Hari ini memang antara saya dan Presiden Shu ada sedikit kesalahpahaman, tapi Anda dan suami saya sama-sama menjabat sebagai direktur, posisi kalian itu setara, jadi tidak mungkin Anda bisa menekan saya. Mau permohonan maaf? Silakan minta maaf sendiri saja pada Presiden Shu. Baiklah. Karena kalian tidak mau diatur, maka saya akan atas nama kalian telah mengacaukan penjualan properti ini, menuntut kalian secara hukum. Apa katamu? Lao Chang, beraninya kamu menuntut istriku? Ayah, Paman Chang menyuruhku untuk meminta maaf pada si gembel kecil ini. Padahal aku sedang difitnah. Aku tidak salah. Putraku sayang, jangan khawatir, ayah tidak akan membiarkanmu merasa tersiksa. Direktur Gao, anakmu mengganggu putriku, dan menolak untuk minta maaf, bahkan dia berulang kali memutarbalikkan fakta. Aku datang kepadamu untuk menuntut keadilan, apa aku salah? Yang aku lihat cuma, kamu dan Direktur Chang bekerja sama untuk menindas istri dan anakku. Lao Chang, kamu menuntut istriku dan memaksa anakku untuk minta maaf. Kalau hari ini aku tidak dapat penjelasan yang memuaskan, ini semua belum selesai. Paham? Lao Gao, Presiden Shu ini adalah sosok yang sangat penting di dalam grup Shengxi. Biasanya kamu sangat angkuh, anakmu menindas anak lain, sudahlah kita biarkan saja. Tapi apakah hari ini, kamu mau menyinggung Presiden Shu hanya demi membela anakmu? Coba pikirkan baik-baik lagi. Di antara penghuni Jinglan Bai ini, sudah banyak orang kaya dan berkuasa. Tidak akan rugi jika kehilangan dia satu saja. Mau beli ya beli, kalau tidak mau, pergi sana. Jangan bercanda. Memangnya kita ini kekurangan pelanggan apa? Sudah dengar belum, Direktur Chang? Kamu tidak perlu sampai bermusuhan dengan kami demi membela orang luar. Memang hari ini antara aku dan Presiden Shu ada sedikit kesalahpahaman, tapi kalau kita berdua saling mengalah, akan lebih baik bagi semuanya. Lagi pula putrimu itu sekolah di sekolahku, dan tempat tinggalmu itu adalah kompleks perumahan yang dikelola oleh suamiku. Kalau kalian sampai berurusan dengan kami, kalian tidak akan bisa hidup dengan tenang. Mengapa aku harus memilih opsi yang sudah kalian tentukan? Apa maksudmu? Maksudku adalah, bagaimana kalau aku saja yang membeli seluruh grup properti ini? Sampai lunas. Apa katamu? Membeli seluruh grup? Ini pada dasarnya adalah hal paling lucu yang saya dengar tahun ini. Sepertinya ucapan Presiden Shu ini bukan hanya sekadar omong kosong besar. Ingin membeli seluruh grup, bahkan orang terkaya di Haicheng pun tidak mungkin sanggup melakukannya, kan? Benar-benar hanya membual. Aku juga bisa bilang bahwa aku sanggup membeli seluruh Wall Street. Benar-benar pembual kelas kakap. Presiden Shu, aku sarankan padamu, grup Jinglan ini adalah perusahaan terbuka dengan nilai pasar 100 miliar dolar, serta memiliki banyak koneksi dan sumber daya. Bahkan orang terkaya di Haicheng saat itu harus berusaha sangat keras baru bisa mendapatkan 40% sahamnya. Kamu mengerti maksudku kan? Hahaha. Presiden Shu, saya tahu Anda adalah tokoh besar yang terpandang di Shengxi Group ini. Tapi mengakuisisi grup Jinglan, itu benar-benar mustahil bagai mimpi. Ini sungguh bukan masalah sepele.
Jangan menertawakan ayahku, karena ayahku sudah bilang begitu, maka dia pasti bisa melakukannya. Jika ayahmu benar-benar bisa membeli perusahaan tempat ayahku bekerja, aku akan membiarkanmu menunggangiku seperti kuda. Tapi jika kamu gagal membelinya, aku akan menghukummu sampai kamu jera. Tentu saja, mari kita lihat siapa yang akan menangis nanti. Yang jelas, aku tidak akan meneteskan air mata sedikit pun. Presiden Shu, saya bersikap sopan kepada Anda karena saya menganggap Anda sebagai sesama kalangan elit. Tapi jika Anda ingin menantang saya, maka saya juga tidak akan merasa takut. Baiklah, Direktur Gao. Orang elit, ya? Sangat mengagumkan. Sebentar lagi kamu akan tahu siapa yang harus merasa takut. Sayang, beritahu pihak konsorsium, dalam 10 menit, akuisisi paksa grup Jinglan. Baik, jika kamu sanggup membelinya, maka saat ini juga tanpa membantah, aku akan menyuruh seluruh keluargaku untuk meminta maaf kepadamu. Menurutku, hari ini Presiden Shu benar-benar akan dipermalukan. Baru punya sedikit status, sudah mau bertingkah seperti orang hebat di Teluk Jinglan? Lihat dulu tempat seperti apa ini. Presiden Xu, waktunya sebentar lagi habis. Kok sama sekali tidak ada info pergerakan pasar saham sih? Apa yang sedang terjadi? Kenapa tidak ada reaksi? Sama sekali ya, hahaha. Sudah, cukup. Masalah hari ini, semua karena sambutanku terhadap Presiden Shu yang kurang baik. Orang yang memulai harus menyelesaikannya. Presiden Shu, aku minta maaf kepadamu. Ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu meminta maaf untukku. Merekalah yang salah, bukan saja harus meminta maaf, tapi juga harus pergi dari sini. Di lingkungan tempat tinggal putriku, tidak boleh ada sekelompok orang pembawa masalah. Aduh, omong kosong. Teruskan saja omong kosongmu itu. Lagi pula tinggal belasan detik lagi, kebohonganmu tentang akuisisi ini akan segera terbongkar. Hahaha, aduh. Tertawalah sepuasmu, aku mau lihat berapa lama lagi kamu bisa tertawa. Biar ku beritahu kenyataannya, saham terbesar grup Jinglan ada di tangan orang terkaya di Haicheng, dia sangat menjaganya. Kamu mau memaksa akuisisi? Kecuali kamu bisa membuatnya rela melepaskan sumber uangnya ini, apa menurutmu itu mungkin? Memangnya menurutmu hal itu mungkin terjadi? Orang terkaya di grup Haicheng, hebat sekali ya. Jika dia menyinggungku, hanya dengan satu telepon, aku bisa membuatnya bangkrut. Aduh, bahkan orang terkaya di Haicheng pun. Tidak kamu anggap? Sebentar lagi, apa jangan-jangan Kaisar Langit juga akan dianggap sampah olehmu? Ah hehe. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Direktur Gao, gawat. Saham grup Jinglan di pasaran semuanya telah diborong oleh sebuah kelompok konglomerat misterius. Dan orang terkaya Haicheng baru saja mengumumkan akan menjual seluruh saham grup Jinglan. Apa katamu? Apa katamu? Presiden Shu, apakah kamu benar-benar telah membeli grup Jinglan? Itu tidak mungkin. Bahkan jika perusahaan itu diakuisisi paksa, itu tidak akan ada hubungannya denganmu. Itu pasti hanya kebetulan. Kebetulan? Kamu akan tahu sebentar lagi. Sayang, grup Jinglan sudah dibeli, dan sekarang kamu memegang 60% saham perusahaan. Kamu memiliki kendali mutlak. Apa? 60%? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang saya adalah bos dari grup Jinglan, dan kalian semua telah menjadi pekerja bagi saya. Siapapun yang saya suruh pergi, dia harus angkat kaki. Siapapun yang ingin saya beri kenaikan gaji, dia akan dapat kenaikan gaji. Kalian semua harus tunduk padaku. Presiden Shu, berikan sedikit pengampunan. Maafkanlah saya. Saya tahu saya salah. Presiden Shu, saya telah kehilangan akal sehat. Benar-benar kehilangan akal sehat. Ampuni saya. Presiden Shu. Presiden Shu. Beruntung sekali bocah itu. Padahal dia belum menjadikanku tuannya. Cincing anak pintar, ayah sudah mengusir orang jahat itu. Kali ini kau harus belajar dengan giat, ya? Paham? Ayah jangan khawatir, Cincing pasti akan memberikan peringkat 1 di kelas untukmu, supaya ayah bangga. Itu janjimu, ya? Janji kelingking. Tidak boleh ingkar. Yang ingkar janji, akan menjadi kura-kura kecil. Presiden Shu, selanjutnya apakah saya perlu menyediakan khusus bagi Anda sebuah ruang kantor? Atau ada hal lainnya yang perlu saya atur untuk Anda? Tidak usah. Kedepannya saya tidak akan sering datang untuk mencampuri urusan manajemen. Untuk urusan operasional harian, saya serahkan tanggung jawabnya pada Anda. Jika Anda bekerja dengan baik, bonus Anda tidak akan sedikit. Terima kasih atas kepercayaan Presiden Shu. Saya pasti akan bekerja sebaik mungkin. Cincing, sayang. Iya. Mari kita pergi memilih rumah. Hore. Pilihlah rumah yang kalian sukai. Ayo berangkat.